selamat pagi semuanya. Apa Selamat kabar? pagi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita udah jam 10:03 ini ya. Oke. Oke. Kita akan mulai acara hari ini. Perkenalkan saya Ibu Sri Daryanti atau biasanya dipanggil dengan Ibu Cici. Saya adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir dari DPKH UI. Oke, sebelum kita acara, kita sekilas balik dulu ya tentang program-program dari UI. Jadi program ini adalah salah satu dari programnya DPKH UI. Mungkin teman-teman belum tahu ya DPKH UI itu apa, atau mudah-mudahan udah ada yang tahu. Jadi DPKH UI itu adalah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni gitu. Jadi di bawahnya Universitas Indonesia. Nah, DPKH UI ini adalah subdirektorat yang memfasilitasi nih mahasiswa UI dan lulusan gitu untuk memasuki dunia kerja gitu. Jadi untuk mengembangkan karirnya supaya nggak ada gap gitu ya antara pas kuliah sama nanti pas sudah lulus gitu. Apa aja sih program DPKH UI gitu ya? Kalau kalian tahu Career Development Center UI, itu adanya di bawahnya DPKH UI. Cuma tadi CDC UI atau Career Development Center itu adalah salah satu dari subdirektorat di bawahnya DPKH UI. Gitu. Jadi DPKH UI itu ada subdirektorat pengembangan karir, subdirektorat pemagangan dan hubungan industri yang bikin job expo. Terus yang ketiga adalah tracer study yang akan men-trace kalian nanti lulus gitu ya. Terus nanti kalian akan ditanya tentang dunia kerja dan seberapa puas kalian waktu dulu kuliah. Dan terakhir adalah subdirektorat hubungan alumni. Jadi UI itu akan tetap keep in touch gitu ya sama si alumninya. Nanti kalau kalian udah lulus, kalian harus tetap kontribusi nih ke kampus gitu. Oke, jadi program ini yang sekarang adalah Social Entrepreneurship for Millennials. Ini pembicaranya tuh dari alumni-alumni UI nih, gitu ya, Bu. Ada Bu Dewi Meisari, ada Bu Sri Rahayu, dan ada Pak Guntur, gitu. Nah, supaya kalian bisa dapat informasi lebih banyak dari DPKH UI, kalian disarankan untuk follow sosial medianya. Jadi ini adalah sosial media kita, ada UI Alumni, ada cdc.ui, ada Twitternya, dan ada Facebook serta LinkedIn. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi tentang DPKH UI, coba di-follow sosial media kita. Oke, langsung aja karena udah jam 10:06, gitu ya, kita akan langsung ke acara kita tentang Social Entrepreneurship for Millennials nih. Kita akan di-hostkan oleh Bu Sri Rahayu Ijrahati yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga merupakan ketua program studi bisnis Islam dan juga penulis buku Berani Jadi Wirausaha Sosial. Gitu. Oke, silakan Bu Cici atau Bu Sri Rahayu. Oke, makasih Bu Cici ya. Kami adalah duo Cici ya. Itu Bu Cici. Maaf agak sedikit Sarah, Cici Jawa, saya Cici Sunda dikenalnya di kampus gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik kali ya. Saya soalnya melihat tadi menelusuri siapa aja sih guest-guest dari acara kali ini. Banyak yang generasinya ya benar-benar ya sesuai dengan target market dari acara ini, para millennials ya. Selamat datang adik-adik ya. Senang sekali ya hari ini, insya Allah yang ikut di sini sehat-sehat semua, dan juga semoga saudara-saudara kita setanah air juga sehat semua ya. Oke. Hari ini kita akan mencoba mendengarkan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Kebetulan salah satu tamunya ini teman saya. Teman saya adalah menulis buku Ibu Dewi Meisari. Ya, kalau Bu Dewi Meisari ada rasa-rasa praktisinya. Kalau saya itu hanya pencerita, saya meminjam istilah dari Bu Dewi Meisari. Saya cuma bisa menceritakan, tapi saya tidak terjun langsung ke dunia social entrepreneurship. Dan satu lagi tamu kita itu benar-benar seorang praktisi, Pak Guntur Mahardika. Beliau adalah Direktur Social Enterprise di DD, Dompet Duafa. Selamat pagi menjelang siang, Bu Dewi dan juga Pak Guntur, sehat? Selamat pagi Mbak Cici, Bu Dewi,
dan Mbak Cici satu lagi. Sehat ya Pak ya? Cici Sunda, Mbak Cici Jawa. Cici Sunda Jawa. Iya, sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Oke ya, sesuai dengan rundown hari ini, sesi pertama akan kita berikan kepada Pak Guntur, sesi kedua Bu Dewi Meisari, sisanya kita akan punya alokasi waktu untuk Q&A. Untuk Mas Mahmud mungkin bisa, nih, ini sedikit profil dari Pak Guntur Subagja Mahardika. Ya, beliau ini saat ini menjadi asisten staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan, aktif menjadi Direktur Social Enterprise Dompet UAPA, dan menjabat sebagai Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) dari Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dengan Pak Ator ya, Pak Guntur ya? Siap, betul, Bu. Iya, ya teman kami juga. Yeah. Wakil Ketua Umum ILUNI, juga aktif sebagai Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Intani, dan juga aktif di HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ini berarti ada semangat benar-benar petani ini. Semangat untuk membantu grassroots ya, Pak Guntur ya. Amin. Pak Guntur ini pernah bersekolah di universitas yang dekat rumah saya di Bandung, di Uninus ya Pak ya. Iya, siap. Ya, lalu melanjutkan ke UI, terus sudah gitu pernah mengikuti fellowship program pada Seoul National University di Korea Selatan. Saya sudah melihat sedikit mengintip slide dari Pak Guntur berisi mengenai kisah aktivitas di DD, tapi kalau saya menurut sependek yang saya pelajari melalui pengamatan saya, menjadi enterprise itu jarang sekali tumbuh dari institusi, biasanya dari dalam diri atau secara personal dari diri individunya ya Pak ya. Jadi mungkin Pak Guntur boleh juga nanti sharing selain cerita Dede, bagaimana Pak Guntur mulai tertarik untuk membangun akar rumput gitu ya, tidak hanya di Dede tapi juga di HKTI dan lain sebagainya. Dari mana passion itu muncul sehingga bisa menginspirasi teman-teman kita semua. Mungkin itu sedikit dari saya. Kita langsung saja tanpa mempersingkat waktu kita serahkan pada Pak Guntur Mahardika. Silakan Pak Guntur. Baik, Mbak Cici, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam juga Mbak Dewi Meisari, Mbak Cici Jawa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan adik-adik. Ini sebagian besar memang millennials ya, jadi pas sekali saya kemarin diminta untuk sharing mengenai social enterprise, dan hari ini juga bertepatan dengan 27 tahun Dompet Duafa. Jadi ini terima kasih banyak, ini saya merayakan ulang tahun Dompet Duafa bersama teman-teman UI. Selamat milad ya Pak untuk Dede, semoga semakin maju. Ya, nah saya mungkin sedikit karena tadi diminta kenapa saya tertarik di sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Basic saya sebetulnya kenapa saya di Dompet Duafa, sebelumnya memang saya di Harian Republika. Dulu saya jurnalis beberapa tahun di sana, kemudian kita terjun ke wirausaha, bidangnya media, digital, komunikasi, yang terkait dengan media lah, sampai kita dan lain-lain. Nah, saya cukup lama sebetulnya mendalami dunia itu, baru pada 2012 seiring dengan perkembangan digital ya, dan media di mana sudah mulai bergeser dari tradisional ke digital. Nah, kita sebenarnya mapping bisnis ke depan gitu ya, dan kira-kira kegiatan apa yang bisa memberikan impact sosial yang cukup besar. Nah, ini mungkin masih relevan dengan masa ini. Jadi ke depan itu ada 3 sektor yang sebenarnya sangat strategis ya, dan ini bisa dipenuhi oleh adik-adik nanti ke depan dengan pendekatan baru tentunya. Satu adalah di agriculture. Agriculture memang sektor yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mungkin adik-adik bisa ngamain internet sehari nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan mungkin agak susah lah gitu. Jadi ini kebutuhan yang paling dasar gitu ya. Itu kedua adalah kalau itu pangan ya, kedua adalah kaitannya dengan papan.
sandang dan papan. Kalau zaman dulu itu ada sandang, pangan, papan. Nah, tiga hal ini yang sebenarnya sangat ini. Jadi ini sebenarnya hal yang paling basic. Nah, kami coba masuk ke agriculture dan juga ke sektor properti ya, yaitu papan. Satu halnya lagi bisnis digital. Nah, digital ke depan memang sangat prospektif. Cuma ada dua hal memang di digital yang sangat cepat perubahannya. Pertama adalah teknologinya sangat cepat. Kedua juga ini mungkin kalau di bisnis itu kita akan bicara pricing ya. Digital ini pricingnya awal mahal, tapi hari ini di launching besok bisa langsung murah gitu. Jadi kalau udah di launch itu nilainya tuh langsung bisa turun ya, karena akan banyak orang yang meniru hal yang serupa. Nah, dari situlah kami mencoba mengembangkan beberapa sektor pertanian ya. Pertama dengan membentuk jaringan perkumpulan insan tani dan nelayan. Kemudian saya belakangan diajak juga oleh Jenderal Muldoko untuk bergabung di HKTI. Ini yang sedang kita lakukan. Nah, belakangan diminta lagi oleh Dompet Duafa untuk ini keluarga besar Republika, saya alumni Republika, untuk ikut membantu mengembangkan Dompet Duafa, baik di sisi komunikasi dan sekarang saya dapat amanah untuk mengembangkan social enterprise Dompet Duafa. Nah, saya akan share mungkin materi tentang social enterprise supaya background buat adik-adik. Ini sebenarnya kalau kita baca di bukunya Mbak Cici sama Mbak Dewi ini ada semua, tapi saya coba bagi buat teman-teman. Sebentar. Saya buka file sebentar ya, sambil ini sudah dibuka tapi ke close lagi. Oke, sekarang sudah bisa di-share. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat ya di monitor. Bisa, Pak. Bisa terlihat, Pak. Ya. Sudah. Nah, ini temanya sangat menarik ya, karena kita melalui berbagai perkembangan dalam ekonomi yang sekarang ekonomi kita bukan hanya Indonesia ya, ke global, bagaimana mengembangkan ekonomi yang berdampak, tidak hanya lingkungan tapi memberikan dampak sosial yang tinggi. Ini yang dikenal dengan istilah social enterprise. Nah, ini tadi saya sampaikan regulator DD. Nah, social enterprise apa? Nah, ini mungkin yang perlu dipahami oleh adik-adik, bahwa ini ada dua hal sebetulnya. Di sisi lain, bisnis tradisional adalah mencari untung yang sebesar-besarnya. Kemudian di lain sisi ada kegiatan charity, kegiatan filantropi yang sekarang juga sedang tren di masyarakat. Enterprise itu ada di tengah. Bagaimana kita memadukan antara tradisional bisnis dengan tradisionalnya charity. Nah, ini yang sebetulnya sedang kita kembangkan. Apakah bisnis sosial? Tentu dalam sisi bisnis tetap harus mencari keuntungan sebagaimana lazimnya bisnis, tetapi bagaimana ketika kita mencetak keuntungan bisa melibatkan banyak dan berdampak kepada kegiatan sosial. Artinya di sini ada partisipasi masyarakat, kemudian ada juga masyarakat yang menikmati dan masyarakat mendapatkan manfaat dari aktivitas yang dalam satu bisnis. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi social enterprise itu ada di tengah. Nah, apa bedanya? Sering nanya mungkin social enterprise dengan CSR atau dengan hal-hal yang kegiatan filantropi. Kalau kita melihat, itu dasarnya adalah bagaimana kita melakukan satu pengembangan yang dapat memberikan social impact yang tinggi. Tentu bukan hanya sosial, di situ aspeknya juga bisa memberikan dampak
Di sini kita bedakan bagaimana tradisional investment yang terjadi. Targetnya adalah mencari keuntungan dari aspek finansial yang sebesar-besarnya. Nah, lawannya adalah filantropi tadi. Di filantropi targetnya adalah memang memberikan donasi, memberikan stimulus untuk masyarakat tanpa mempertimbangkan sama sekali akan mendapatkan return secara langsung baik secara organisasi atau kegiatan aktivitas filantropi tersebut. Nah, impact investment itu justru bagaimana bisa mengembangkan investasi berkelanjutan yang di satu sisi memberikan dampak sosial tinggi, tetapi juga memberikan finansial aspek yang juga signifikan. Jadi tetap keuntungannya harus ada karena ini supaya bisa berkelanjutan ya. Kalau misalnya satu kegiatan terus kemudian terhenti, itu sudah selesai. Nah, biasanya yang terpakai dana-dana CSR atau yang memang bantuan yang bisa selesai sesaat. Kalau di dompet duafa biasanya itu menggunakan dana zakat. Tapi dana yang bisa produktif itu kita kembangkan lebih besar lagi. Baik, apa yang harus dikembangkan untuk mengembangkan social enterprise? Ini tentu sebetulnya ini sama dengan yang pada bisnis pada umumnya. Yang membedakan adalah di mission nanti, kemudian di inovasinya, kemudian di profit. Community adalah sebagai basis kita untuk menghimpun investasi dan juga pasar, gitu kan? Itu yang sedang yang sekarang telah dikembangkan oleh masyarakat yang bergerak di social enterprise. Nah, yang menarik adalah ketika kita mengelola dana-dana sosial untuk dikembangkan dalam kegiatan social enterprise, itu tentu harus tetap kita dikelola secara profesional dan harus melakukan bisnis proses sebagaimana lazimnya bisnis, sebagaimana lazimnya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Di situ kita mulai dari tata kelolanya, kemudian harus ada kepemimpinan atau manajemen yang baik, kemudian kita juga harus melakukan financial analysis. Yang membedakan adalah ada juga social values yang kita berikan dari kegiatan itu, kemudian produknya juga sama. Artinya kita bagaimana produk ini betul nggak bisa terima pasar atau tidak, kemudian business operation sistemnya juga harus ada, dan bagaimana kita melayani pelanggannya, dan pemasarannya seperti apa, dan tak kalah penting adalah risiko manajemen risiko yang harus dilakukan sehingga potensi-potensi kegagalan atau kerugian dari bisnis itu bisa dimitigasi sehingga bisa berjalan lebih baik atau berjalan sesuai dengan harapan. Nah, saya masuk ke dompet duafa karena nanti mengenai social enterprise Mbak Dewi akan cerita banyak. Sebagian adik-adik mungkin sudah mengenal dompet duafa. Dompet duafa ini adalah lembaga filantropi yang memang disiapkan untuk memberdayakan kaum duafa. Ini didirikan 2 Juli 1993. Hari ini kami berulang tahun yang ke-27. Dan kami bisa eksis dan survive sampai sekarang karena dukungan semua masyarakat yang menjadi donatur dan memberikan kepercayaan kepada dompet duafa. Kegiatannya apa? Pertama adalah kegiatan filantropis, kedua kegiatan kemanusiaan, ketiga adalah melakukan wirausaha sosial prophetic. Artinya di sini prophetic socio technopreneurship atau tadi sama yang dikenal dengan istilah yang umum adalah social enterprise. Dompet duafa lahir dari koran Republika yang saat itu dipimpin Pak Parni Hadi. Nanti saya kasih sekilas mungkin profil beliau. Nah, yang membedakan dompet duafa dengan lembaga-lembaga zakat atau lembaga filantropi lainnya, dompet duafa memiliki 3 pilar yang memang saling terkait dan itu menjadi satu kekuatan, di mana dompet duafa lahir sebagai lembaga sosial yang mengelola zakat, infak, sedekah, tapi juga dia hadir dalam yayasannya sama sebagai lembaga wakaf.
wakaf ini endowment fund ya. Endowment fund kalau wakaf uang atau wakaf aset adalah bagaimana aset-aset dikelola bisa secara abadi. Nah, lebih dari itu, BD mengembangkan social enterprise. Sebenarnya ini yang tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, lembaga zakat ataupun lembaga sosial lainnya. Nah, sebagai lembaga zakat, Dompet Duafa memberikan bantuan atau program pemberdayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan paling dasar apa? Makan, kemudian pendidikan, kesehatan. Nah, makanya kami concern mengembangkan di sektor itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi oleh sumber-sumber dana yang sifatnya seperti zakat. Karena zakat memang kita terima dan harus segera disalurkan. Kedua, lembaga wakaf. Nah, lembaga wakaf adalah untuk mendorong para duafa atau masyarakat yang sekarang sedang kita penuhi kebutuhan dasarnya untuk menjadi berdaya. Bagaimana mereka mulai masuk ke kegiatan ekonomi yang bisa menjadikan dia mandiri. Nah, kita menggunakan dana-dana yang sifatnya wakaf. Dananya seperti dana bergulir ya, dan ini terus-menerus kita putar. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana para duafa atau para kaum miskin ini kemudian kita kembangkan dengan skala ekonomi yang memadai sehingga masuk ke ranah social enterprise itu. Nah, disitulah yang sebetulnya tiga hal ini sangat berkaitan sehingga Dompet Duafa bisa melakukan layanan kepada masyarakat secara terintegrasi mulai dari paling basic hingga ke yang memiliki nilai ekonomi. Nah, ini sekilas kami sampaikan pendirinya Dompet Duafa, Bapak Parni Hadi. Beliau adalah pemimpin redaksi Republika dan pendiri Republika bersama Pak Habibie, Pak Presiden Habibie. Nah, beliau sendiri yang menginisiasi lahirnya Dompet Duafa. Tadi di obrolan sebelum diskusi, Mbak Cici juga menyampaikan bahwa dulu kami di Koran Republika memajang daftar-daftar donatur gitu kan, dimuat siapa yang donasi dan itu menjadi bagian dari akuntabilitas kami. Ada 4 hal yang sebenarnya dikembangkan oleh Dompet Duafa. Tadi saya sudah singgung bagaimana pertama kita mengembangkan tidak hanya sekedar kita menghimpun dan juga menyalurkan, tetapi kita harus bagaimana mengelola zakat secara modern dan menjadikan manfaatnya jauh lebih bermanfaat ketimbang dikelola seperti tradisional atau biasa. Nah, perlu adik-adik pahami dan rekan-rekan semua yang hadir dalam diskusi ini, Dompet Duafa ini adalah pionir lembaga zakat modern yang menjadi inspirasi semua lembaga zakat yang ada saat ini. Jadi ada lembaga zakat itu adalah benchmarknya ke Dompet Duafa dan sebagian manajemen pengelolanya adalah alumni atau diaspora Dompet Duafa. Nah, kemudian kami juga melakukan pengembangan di wakaf. Wakaf ada 2 yang sedang kita kembangkan. Satu adalah aset base, wakaf-wakaf yang sifatnya aset. Kedua adalah wakaf uang. Ini sudah ada aturan dan undang-undangnya tentang pengelolaan wakaf uang. Mengelola wakaf ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat, pengelolanya disebut amil. Amil itu mendapatkan fee, mendapatkan hak amil 12,5% dari dana kelolaan yang dihimpun. Jadi setiap tahun rata-rata Dompet Duafa mengelola sekitar 400 miliar dana donasi masyarakat. Nah, 12,5%-nya itu alokasi amil. Itu yang digunakan untuk operation dan untuk gaji tim yang mengelola. Itu sesuai dengan asnaf aturan syariah yang diberlakukan dalam pengelolaan dana zakat. Nah, kalau di wakaf berbeda. Jadi kalau kita mengelola dananya wakaf dari 400-an miliar himpunan tadi, sekitar 10%-nya adalah sifatnya wakaf. Sekitar 30 sampai 40 miliar. Kita harus kembangkan dulu dalam berbagai investasi, investasinya real ataupun portfolio, direct investment atau lewat instrumen keuangan atau pasar modal. Kemudian dari hasilnya baru kami sebagai pengelola wakaf mendapatkan 10% dari return.
Jadi di sini adalah tantangannya bagaimana para pengelola wakaf memiliki jiwa entrepreneurship yang cukup bagus dan juga memiliki pemahaman investasi, pemahaman bisnis, dan pemahaman instrumen-instrumen keuangan yang tentunya sesuai dengan sistem keuangan syariah, karena Dompet Duafa adalah lembaga yang mengelola dana-dana sosial Islam. Nah, yang lainnya kami melakukan pemberdayaan dan juga kami melakukan edukasi dengan pendekatannya. Nah, ini yang berbeda memang, kita pendekatannya dengan budaya. Jadi Dompet Duafa hadir ke berbagai tempat itu dengan memperhatikan aspek local wisdom, aspek kearifan lokal, aspek budaya setempat. Sehingga apa? Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini bisa efektif dan bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang berikutnya adalah kita mengembangkan social enterprise adalah dengan melakukan leverage terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Dompet Duafa dan juga menjaring jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan satu kegiatan bisnis yang memberikan impact sosial yang tinggi, yang tentu bisa memberikan manfaat sesuai visi misi Dompet Duafa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memberdayakan kaum duafa. Nah, untuk mendukung itu semua, kita harus didukung oleh sistem operasi bisnis atau sistem operasi organisasi yang betul-betul memang mumpuni. Di situ ada aspek teknologi, ada aspek keahlian di bidang keuangan, ada aspek profesionalisme SDM sesuai sektor-sektor yang dikembangkan, ada aspek sosial, dakwah dan lain-lain. Itu yang harus dimiliki oleh satu institusi yang mengelola satu lembaga sosial yang juga mengembangkan social enterprise. Nah, bagaimana kita bisa survive sampai 27 tahun dan insya Allah ini akan berkembang terus? Kita harus melakukan akuntabilitas yang baik, melakukan komunikasi yang baik, dan terus bekerja sama dengan jejaring yang ada dan memperluas jaringan. Nah, akuntabilitas apa salah satunya? Di aspek finansial, kami Dompet Duafa setiap tahun diaudit oleh auditor independen. Bahkan kita menggunakan auditor yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, ya, Bursa Efek Indonesia, dengan tujuan supaya apa yang kita kelola, apa yang masyarakat donasikan pada Dompet Duafa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu kita secara berkala menyampaikan portofolio apa yang sedang dan sudah dilakukan, serta menawarkan kerjasama dengan berbagai pihak apa yang akan dilakukan. Nah, yang lainnya adalah mobilisasi sumber daya. Potensi inilah yang sebenarnya dikolaborasikan untuk mengembangkan 4 sektor, mulai pengembangan zakat, pengembangan wakaf, pemberdayaan masyarakat, dan social enterprise. Nah, tujuannya ini seiring dengan tujuan SDGs, ya, di mana Dompet Duafa menjadi salah satu bagian untuk mengembangkan, memberdayakan, mengentaskan kemiskinan, mengatasi orang kelaparan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan SDGs. Nah, atas apa yang dilakukan Dompet Duafa pada 2016 mendapatkan satu penghargaan yang sangat bergengsi. Orang-orang menyebutnya sebagai Nobelnya tingkat Asia. Itu Ramon Magsaysay Award. Itu kita pada 2016, dan ini menjadi motivasi kami untuk terus mengembangkan lembaga ini, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, kami masuk ke Dompet Duafa Social Enterprise. Tadi ada 3 hal yang pilar yang kita bangun, ada zakat, ada wakaf, dan social enterprise. Nah, untuk saat ini mungkin kami juga satu-satunya lembaga zakat yang memberikan atau mengembangkan social enterprise secara terintegrasi yang terkait dengan apa yang dijadikan target dan layanan kepada masyarakat. Nah, kita ada 6 klaster usaha yang sedang dikembangkan di Dompet Duafa. Karena kita concern di rumah sakit, di pelayanan kesehatan, kami mengembangkan rumah sakit
dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan dompet duafa ini sudah menjadi pionir memberikan layanan kesehatan cuma-cuma sebelum ada Undang-Undang BPJS dan sebelum ada layanan BPJS. Sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi dulu kami punya puluhan namanya LKC, layanan kesehatan cuma-cuma. Jadi orang duafa yang sakit datang diobati dengan layanan terbaik, kembali tanpa harus melakukan bayaran apapun. Nah, pola ini kemudian kami kembangkan ke rumah sakit. Seiring dengan perkembangannya BPJS, duafa-duafa yang memerlukan layanan kesehatan, kami advokasi dan kami masukkan menjadi anggota BPJS. Ada beberapa yang memang bekerja sama dengan pemerintah, artinya menggunakan dana pemerintah untuk keanggotaan mereka, kita mendampingi dan mengadvokasi. Ada juga duafa yang memang secara administratif tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BPJS, kami layani dan kami beri layanan kesehatan yang terbaik. Saat ini kita ada sekitar 8 rumah sakit dan ada 8 klinik, kemudian kita punya labs, diagnostik, ada apotik, ada optik, yang semuanya kalau duafa yang datang ke tempat kami ini tidak berbayar. Jadi kalau mereka membutuhkan layanan kesehatan, kalau punya kartu BPJS tentu seperti pada umumnya dia dilayani dan nanti kami akan klaim ke BPJS. Nah, kalau mereka nggak punya BPJS, kami tetap akan melayani sebagaimana seharusnya dan layanannya terbaik. Jadi kalau istilah layanan ada PIV, kalau di kita PIPV, very very important per person. Jadi kita layani para duafa dengan layanan yang terbaik dan tidak dipungut bayaran apapun. Tapi secara social enterprise, rumah sakitnya tetap hidup, tidak rugi. Kenapa? Karena semua layanan yang diberikan pada duafa itu oleh rumah sakit jaringannya dompet duafa itu diklaim ke yayasan dompet duafa dan diganti sebagaimana seperti halnya mengklaim BPJS. Jadi tetap sebagai entitas bisnis sosial, rumah sakit ini mendapatkan pendapatan dari semua layanan, termasuk layanannya para duafa. Nah, kenapa kami mendirikan klinik juga? Klinik kami ada 2 yang sedang kita kembangkan. Satu adalah konversi dari layanan kesehatan cuma-cuma menjadi ke tingkat yang lebih tinggi klinik. Nah, ini juga untuk melayani masyarakat, baik yang duafa tadi ataupun masyarakat bawah atau masyarakat anggota BPJS. Karena ketika kita akan berobat ke rumah sakit, memang tahap pertama layanan itu tidak bisa langsung ke rumah sakit, harus ke puskesmas atau ke klinik, gitu kan. Nah, dari kita baru rujuk ke rumah sakit jaringan kami atau rumah sakit yang terdekat dari klinik itu. Nah, kemudian waktunya kita 5 menit lagi, maaf ya Pak Guntur. Oke, kemudian kita ngembangin di agriculture. Agriculture kenapa? Karena ini adalah bidang yang memberikan social impact tinggi. Kita punya peternakan, kita ada pertanian, kita juga mengembangkan perikanan. Nah, kemudian di pendidikan kita punya sekolah yang full gratis. Jadi sekolah Smart Excellencia ini ada di Parung Bogor. Itu ada duafa dari 24 provinsi berasrama yang kita layani secara gratis. Kemudian ada sekolah-sekolah lain yang berbayar dan untuk duafa juga kita layani gratis yang dibiayain dari Yayasan Dompet Duafa. Ada juga pendidikan vokasi. Di sini ada Institut Kemandirian, ada beberapa lembaga training lainnya. Kita ada travel, kemudian juga kita masuk di bisnis properti dan kemudian juga kita mengelola sektor finansial. Di situ ada induknya BMT itu permodalan BMT Ventura, ini perusahaan modal Ventura. Ini memayungi sekitar 500-an microfinance ya BMT yang menjadi holdingnya lah, menjadi hubnya sehingga BMT bisa terbantu. Kita juga terlibat mendirikan BPR Pringharjo dan Dompet Duafa juga memiliki reksadana. Ini adalah instrumen investasi yang sebetulnya bisa di-blending dengan wakaf. Jadi return-nya atau pokoknya juga bisa diwakaf, tapi kalaupun pokoknya mau diambil ini kita kerjasama dengan BNI Asset Management. Nah, ini yang kita kembangkan. Oke, karena waktunya singkat,
Nah, buat milenial, sebenarnya social enterprise merupakan satu peluang yang tinggi, tentu dengan pendekatan-pendekatan baru. Nah, era yang sekarang terjadi adalah era di sini. Di sini, era ekonomi kolaborasi ini adalah bagian dari kegiatan social enterprise, seperti halnya para pendiri bangsa kita melahirkan pendekatan ekonomi yang basisnya gotong royong. Oke, ini tentu kita harus sudah saatnya masuk ke digital. Nah, yang menarik adalah ini. Ada 171 juta pengguna internet. Dari 171 juta, kami sudah dapat datanya, itu sekitar 16%-nya itu adalah mencari program-program charity. Artinya ada 27 juta orang. Ini kan adalah pasar yang sangat besar. Saat ini Dompet Duafa memiliki donatur baru sekitar 300.000. Nah, kalau misalnya ada 27 juta orang yang bisa dibidik dengan pendekatan digital untuk melakukan donasi atau kerjasama dalam social enterprise, ini adalah peluang yang sangat besar. Oke, ini eranya bagaimana semuanya kita bergeser ke digital. Ini adalah pilar dari industri 4.0. Ini data UKM, kita ada 60 UKM, dan ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan pendekatan social enterprise tadi. Salah satunya adalah menggunakan marketplace dan bagaimana kita bisa mengembangkan marketplace yang memberikan dampak sosial yang tinggi ya. Itu. Nah, yang menarik juga ini ada pergeseran sekarang masyarakat itu sekitar cukup tinggi ya sudah menggunakan untuk transaksi online. Nah, yang menarik ini kita di satu sisi mengapresiasi hadirnya marketplace, tapi yang kita waspadain adalah sebagian besar produk-produk e-commerce yang dijual di marketplace kita ini adalah produk-produk impor. Ini pernyataan dari Menteri Perindustrian waktu itu Pak Airlangga Hartarto. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang social entrepreneur? Pertama adalah bagaimana kita membangun sharing ekonomi, adalah membangun gotong royong untuk mengembangkan ekonomi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan potensi-potensi produk dalam negeri. Dan yang lainnya adalah apa yang kita lakukan harus memberikan social impact yang tinggi dan juga memberikan manfaat positif terhadap lingkungan hidup. Itu Mbak Cici pengantar dari saya. Berikutnya mungkin nanti bisa kita diskusi. Terima kasih. Oke, sangat on time ya 10.40. Makasih sekali Pak Guntur, menarik paparannya mengenai Dompet Duafa. Mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih jauh dalam Q&A session. Kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, Ibu Dewi Meisari. Biasanya saya manggil Dewi aja ya. Ya, Ibu Dewi Meisari, Mas Mahmud bisa mohon share screen untuk beliau. Ya, Ibu Dewi Meisari merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. S1-nya beliau di FEUI tentunya. S2-nya diambil di Department of Development and Natural Resources Economics, Norwegian University of Life Science. Pernah juga mengikuti summer courses mengenai koperasi dan juga social enterprise di Sheffield Hallam University, UK. Karena memang sebenarnya secara teoritis, secara historis, koperasi dan social enterprise itu dari historisnya itu tumbuh banyak di Inggris ya, seperti itu. Beliau pernah menjabat menjadi direktur dari UKM Center di FEBUI. Selain itu juga beliau menjadi penulis dari buku Berani Menjadi Wirausaha Sosial, dan saat ini beliau aktif menjadi salah satu founder dari UKM Indonesia ID. Tadi seperti dijelaskan oleh Pak Guntur bahwa sebenarnya social enterprise itu bisa hand in hand bekerja sama dengan pengembangan UMKM ya Pak Guntur ya. Ya, jadi tanpa panjang lebar lagi, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Dewi Meisari. Silakan Dewi. Makasih Mbak Cici. Thank you. Saya izin share slide saya ya. Silakan. Udah kelihatan belum nih? Masih melihat. Oke, sudah. Oke, saya full. Udah jelas ya. Nah, jadi tema besar yang saya makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang banget ini sekarang masih bisa manggil para peserta hari ini adik-adik.
mungkin 20 tahun ke depan saya akan, kalau diundang lagi di forum kayak gini, kita manggilnya anak-anak gitu ya, Mbak. Iya. Untuk sekarang masih bisa manggil adik-adik lah, masih muda lah ya Jangan kita ya. cicit ya, Mbak Dewi. Iya, jangan cicit, ntar udah jadi eyang. Nah, terima kasih sekali atas kesempatannya untuk bisa berbagi, mudah-mudahan bisa sharing inspirasi untuk teman-teman semua, adik-adik semua di sini. Nah, tema besar yang saya coba angkat adalah soal menghadirkan ekonomi inklusif untuk Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan beberapa fakta-fakta. Mungkin sebagian sudah akrab sama fakta ini, mungkin sebagian belum akrab, jadi saya coba mau skimming berbagai tipe masalah saja secara cepat mudah-mudahan. Yang pertama adalah apakah keadilan sosial sudah tersedia di seluruh penduduk dunia, gitu. Nah, ini saya ambil data tahun 2013 sama 2019 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah potret ketimpangan aset. Aset itu beda sama pendapatan. Jadi kalau misalnya udah ada yang akrab sama indikator namanya koefisien Gini, koefisien Gini itu adalah indeks ketimpangan pendapatan. Pendapatan itu ngomongin, oh Pak Guntur gajinya 120 juta sebulan, Bu Dewi gajinya 3 juta sebulan. Nah itu ketimpangan pendapatan toh ya. Tapi kalau ketimpangan aset itu Pak Guntur rumahnya di Pondok Indah, di Jalan Pondok Indah, nilainya 10 miliar, Bu Dewi rumahnya di belakang UI Beji gitu kan, 50 meter persegi. Kontrak pula, berarti nggak punya aset, asetnya cuma punya motor sama laptop gitu misalnya. Laptopnya juga bekas pemberian Mbak Cici Sunda gitu misalnya. Nah, itu adalah aset. Aset itu kekayaan. Ini yang penting banget sebenarnya. Pendapatan kalau dikelola dengan baik, ada yang ditabung, maka lama-kelamaan bisa menjadi membangun basis aset. Nah, ini yang dihitung adalah ketimpangan aset. Kita lihat di sini tahun 2013 jumlah orang dengan aset di atas 1 miliar, di atas 1 juta dolar itu 32 juta orang. Atau proporsinya 0,7% dari total penduduk. Tapi kalau kekayaan mereka digabung, itu 41% dari total kekayaan global. Nah, bagaimana dengan potret tahun 2019? 2019 jumlah orang kayanya naik dari 32 juta menjadi 47 juta. Ya, jadi 47 juta orang. Nah, ini kalau 47 juta orang ini asetnya digabungin, maka dia setara dengan hampir 44% kekayaan global. Bagaimana dengan nasib Bu Dewi yang tadi asetnya cuma laptop dan motor bekas itu? Nah, ya ini tahun 2013 ada 3,2 miliar, ada 3,2 miliar penduduk yang asetnya di bawah 100 juta, sekitar 150 juta rupiah ya, di bawah 10.000 US dollar, berarti sekitar 150 juta rupiah. Nah ini 3,2 miliar orang ini kalau digabung kekayaannya, nilainya hanya setara 3% dari total kekayaan global. Bu Dewi, 3, Bu Dewi. Ya. Untuk memudahkan pada adik-adik, jadi kalau Kardashian family ada di mana, Bu Dewi? Yang paling atas dong, yang 32 miliar itu. Makanya segala Birkin, segala brand-brand besar itu mereka bikin tas satu varian misalnya cuma bikin 100. Itu pasti habis, Mbak Cici. Okay. Karena kan ada 32 juta orang kaya nih, tinggal di Dubai, tinggal di Inggris, tinggal di Indonesia, Singapura, Hong Kong, segala tersebar-sebar lah nih orang kaya ya kan. Ada yang di Cayman Island. Jadi kalau brand-brand besar itu jual rok 20 juta, 50 juta juga asal dia bilang gue cuma bikin 50. Yang pakai hanya khusus orang kaya, ya udah orang kaya itu rebutan beli. Karena itu validasi bahwa gue emang orang tajir mampus gitu kan. Nah, jadinya jadi pasti habis segmennya nih high net worth people ini about million people, 32 jutaan orang gitu tahun 2013 dan tahun 2019 itu 47 juta orang, 47 juta orang. Nah, ini naik secara proporsi penduduk menjadi 0,9% dari penduduk dunia,
Tapi kalau kita lihat yang temennya Bu Dewi yang tinggal di Beji tadi terus ngontrak gitu ya, itu jumlahnya secara jumlah turun. Tahun 2013 3,2 miliar orang, tahun 2019 alhamdulillah turun 2,8 miliar orang karena berhasil naik ke kalangan menengah. Gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah total kekayaan mereka kalau digabung itu jadi cuma 1,8% dari total kekayaan dunia. Awalnya kan 3% tuh total mereka. Artinya apa nih? Terus saya hitung, saya iseng nih, saya hitung rata-rata pendapatannya kalau dibagi di rata gitu ya. Terjadi peningkatan kelas menengah sampai atas. Terjadi penurunan tingkat kekayaan rata-rata pada orang-orang di bottom of pyramid. Yang pada tahun 2013 rata-rata asetnya tuh sekitar 2.276 dolar ini rata-rata per orangnya. Tahun 2019 turun jadi 2.100-an. Nah, artinya apa? Sebagian ada yang berhasil ke kelas menengah, tapi yang tersisa yang nggak sanggup naik ini, kehidupannya worse off, kehidupannya memburuk gitu. Nah, terus ini saya masuk lagi, tunjukin lagi ke data lain soal perkembangan tingkat kemiskinan, itu memang sudah menunjukkan tren menurun, tapi yang mau saya tunjukin di sini adalah elastisitas kemiskinannya. Artinya apa? Kualitas pertumbuhan ekonomi kita dalam mengurangi kemiskinan. Jadi, karena ini growth elasticity of poverty, semakin besar minusnya, mestinya kita semakin bahagia, semakin senang. Artinya kualitas pertumbuhan ekonomi kita makin baik, makin inklusif, karena makin mengurangi kemiskinan. Nah, di sini ada yang menarik gitu ya. Waktu tahun 2000-an, ini memang tahun-tahun dekade krisis, ya, habis krisis ekonomi tahun 98, habis itu di 2007, 2005 ada krisis BBM naik nih di sini. Nah, ini gross elasticity poverty kita cuma minus 0,1%. Lalu membaik di tahun periode ini, tahun 2008 sampai 2013, minus 0,74, kemudian turun lagi di periode sekarang. Nah, lalu teman-teman juga bisa lihat di sini saya masukin data ini yang tadi saya bilang, koefisien Gini, tingkat ketimpangan gitu ya. Yang di sini saya soroti adalah tahun 2016 itu kita ada dana desa. Ada dana desa nih. Ya. Yang kita soroti adalah secara nasional memang terjadi penurunan koefisien Gini. Di perkotaan terjadi penurunan koefisien Gini, berarti ketimpangan pendapatan di kota menurun. Tapi kok di desa kok malah ini ya, stabil, malah ada sempat naik dari 0,32 naik lagi jadi 0,324 gitu. Nah, kalau kita tarik dari posisi awal sebelum ada dana desa di tahun 2014, Pak Jokowi dilantikkan tahun Oktober 2014 ya, salah. Itu titik berangkatnya di 0,32. Sekarang malah naik. Artinya apa nih? Duit dana desa nih kok nggak bisa menurunkan signifikan ketimpangan di desa. Nah, itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada masalah apa lagi yang kami ini kakak-kakak kalian sangat khawatir adalah tingkat pengangguran lulusan universitas secara proporsi ini kok ya naik gitu loh. Tahun 2008 pengangguran lulusan universitas itu hanya 6,4% dari total penganggur. Tahun 2019 itu total penganggur ada 6,8 juta, tapi yang sarjana, yang lulusan universitas itu 12,3% itu nganggur. Nah, jadi ini kekhawatiran saya jujur khawatir sih ngeliat data ini gitu ya. Kok bisa udah universitas, jadi ini saya termasuk orang yang pernah diteleponin orang tua, nanyain ada kerjaan nggak buat anak gue gitu. Nah, jadi nyari kerja bukan hanya anaknya, orang tuanya ikut nyari kerja. Terus saya bilang, akhirnya saya jawab, Ibu, pantesan anak Ibu nggak nyari kerja. Ini si anak ngapain? Kok yang nyari kerja malah emaknya gitu. Harusnya nyari kerja yang aktif, proaktif nyari kerja ya anaknya. Ngapain Ibu yang ikut cari kerja gitu. Nah, terus yang saya highlight juga adalah data. Ini tadi berdasarkan
tingkat pendidikan, pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Sekarang kita lihat data tentang orang yang bekerja. Ini tadi kita di atas data yang menganggur, yang di bawah ini adalah yang bekerja. Yang bekerja ini aktif cari uang, dia ngapain? Yang paling besar itu proporsi dia berusaha sendiri, lebih berusaha sendiri itu tanpa dibantu oleh karyawan, itu sekitar 23 juta orang. Berusaha sendiri dibantu dengan karyawan tidak tetap hampir 20 juta orang. Berusaha dibantu dengan buruh tetap itu cuma 4,3 juta orang. Nah, ini yang saya kasih hijau ini. Inilah yang saya sebut dengan entrepreneurial kalau menurut saya. Karena kita kan data berapa sih jumlah entrepreneur di Indonesia, pada pusing orang. Hah, data dari mana nih melihat entrepreneur gitu kan ya. Kalau dari jumlah UMKM 64 juta. Tapi apakah 64 juta itu layak disebut entrepreneur? Kalau kita sama Mbak Cici kadang-kadang kita berdebat soal itu ya Mbak. Ini entrepreneur semua nih 64 juta gitu. Nah, karena ada spirit, ada karakteristik entrepreneurial yang mesti dipenuhi kalau misalnya mau jadi wirausaha gitu, bukan sekedar pelaku bisnis biasa. Nah, bagi saya dari ketersediaan data yang ada ya yang saya gunakan untuk proxy entrepreneur adalah yang nomor 3 ini. Karena apa? Paling enggak dia sudah berbisnis dengan dibantu oleh buruh tetap yang digaji bulanan. Yang kebanyakan UKM itu kan misalnya bikin keripik. Nah, dibayarnya tuh per kilo. Hari ini bantu ngupas berapa kilo pisang. Hari ini bantu motong-motong berapa kilo pisang. Itu kan buruh yang tidak tetap karena dibayar per pekerjaan gitu. Terus yang paling banyak lagi di tahun 2018 itu adalah pegawai. Nah, tentu pegawai ini teman-teman lulusan lulusan UI lebih banyak yang jadi pegawai ya daripada jadi entrepreneur. Nah, ini angka 3,46% entrepreneur yang saya sebut ini jauh di bawah rata-rata negara yang lebih maju. Kayak Singapura tuh 7%, Amerika tuh 11%. Jepang kalau nggak salah juga 10% gitu ya. Jadi sebenarnya pada kesempatan ini saya ingin memprovok teman-teman, ayo pertimbangkan pilihan karir setelah lulus jadi entrepreneur juga, atau paling nggak magang sama startup atau magang sama UKM yang inovatif gitu. Apalagi mungkin teman-teman ada juga yang concern sama masalah pendidikan. Nah, di sini saya mau highlight soal bahwa kita ini yang sedang ada di Zoom meeting ini, lulusan perguruan tinggi, orang-orang yang mengenyam perguruan tinggi, kita itu hanya bagian dari 9,26% dari penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Tapi kalau dari total penduduk Indonesia yang 260 juta, kita itu hanya bagian dari sekitar 6% orang Indonesia. Jadi kita itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menurut saya, apalagi anak UI ya, yang jangan mikirin diri sendiri juga, mikirin masyarakat juga gitu. Karena kita bagian dari orang-orang yang sangat beruntung gitu. Pada tahun 2019, angka rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu hanya 8,75 tahun, teman-teman. Artinya apa? Secara rata-rata penduduk Indonesia tamat SMP aja enggak. Tamat SMP itu tuh 9 tahun. Nah, mungkin saya bisa cepetin aja. Intinya di sini saya nunjukin bahwa sektor pertanian kita juga mengalami penurunan produktivitas justru, gitu. Bukan malah mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya selama bertahun-tahun ini ada yang salah sama proses adopsi teknologi. Jadi teknologi maju pesat, tapi kayaknya nggak masuk ke sektor pertanian gitu. Karena kalau misalnya masuk ke sektor pertanian, mestinya ada dampaknya di produktivitasnya gitu ya. Nah, ini malah nggak ada. Nah, ini juga teman-teman kalau misalnya mau jadi social entrepreneur, ini juga ruang bagi teman-teman untuk berkarya gitu ya. Nah, ini saya lewatin saja mungkin ini contoh model koperasi pertanian di Korea sih sebenarnya. Jadi, kalau di Korea ini yang menarik ya, datanya di sini, yang menarik itu adalah jumlah farm household-nya, jumlah rumah tangga petaninya, selama beberapa dekade terakhir, 4 dekade terakhir itu menurun. Ya, yang merah, garis merah ini. Jumlah lahan pertaniannya menurun tipis. Lebih tipis daripada jumlah farm household-nya. Artinya apa? Terjadi konsolidasi nih, teman-teman.
jumlah rumah tangga petani yang lebih sedikit, tapi penurunan lahannya nggak sebanyak penurunan farm household. Artinya apa? Artinya rata-rata kepemilikan tanah masing-masing farm household terjadi peningkatan. Satu. Dan ini terlihat dari kurva yang coklat ini. Tuh, farmland per household. Jadi naik. Artinya apa? Oke, jumlah rumah tangga petani turun, tapi masing-masing rumah tangga petani itu makin tajir. Kalau kita balik lagi ke aset yang tadi. Itu bedanya sama potret pertanian di kita. Kalau yang muda-muda Mbak Dewi, Korea tuh nyambungnya ke drakor nih, gara-gara WFH katanya drakor malah yang jadi. Selain drakornya, koperasinya juga keren sebenarnya Korea itu Mbak Cici. Ya, boleh ya kita pelajari. Jadi yang saya advokasikan di mana-mana itu program pendampingan di Korea, karena pemerintah Korea itu bikin program masif mencetak 30.000 pendamping senasional, dicetak gitu. Pendampingnya dilatih 1 minggu penuh 6 jam dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah, jadi sehingga bisa terbentuklah nih suatu perkoperasian petani yang kuat gitu ya. Kalau kita kan yang investasi ke pendampingan kayak gini kan nggak ada gitu. Semua bilang penting pendampingan, tapi siapa yang ngasih anggaran? Itu buat mau ngamuk-ngamuk rasanya. Nah itu ya. Nah intinya ini saya lewatin aja. Ini intinya pesan dari slide ini adalah di negara-negara yang kooperasinya maju, kooperatifnya maju, rata-rata ketimpangannya rendah. Nah, profilnya itu. Ini juga ini contoh klub, ini contoh 2 klub yang berbeda gitu ya. Klub Barcelona ini sistemnya koperasi nih. Sistemnya koperasi. FC Barcelona itu dia perusahaan bersistem koperasi. Jadi presiden CEO Barcelona itu dipilih sama member langsung. Arsenal ini sistem PT kayak biasa. Efeknya apa? Efeknya adalah tiket termurah di Arsenal itu lebih mahal daripada tiket termahal di FC Barcelona. Artinya apa? Untuk dapetin tiket di stadionnya Barcelona langsung, itu dibutuhkan hal lain selain uang. Apa? Militansi fans. Booking, pembukaan tiket jam 12 malam, dia tungguin tuh jam 12 malam gitu. Kalau misalnya karena apa? Karena cepet-cepetan kan, pasti cepet habis gitu. Nah, jadi itu dia. Nah, sekarang bagaimana dengan UMKM? Karena saya aktif di sini. Nah, UMKM di Indonesia jumlahnya menurut Kementerian Koperasi dan UKM itu sekitar 64 juta, tapi hampir 99% itu adalah usaha mikro. Dan si usaha mikro ini, kalau saya hitung rata-rata omsetnya, per tahun itu sekitar 83,7 juta, alias per bulan sekitar 7 juta aja omsetnya. Makanya sebagian pihak itu ada yang menyebutnya ultra mikro. Lebih mikro lagi daripada si mikro, jadi ultra mikro disebutnya gitu ya. Karena kalau menurut undang-undang kita itu, usaha mikro itu yang omsetnya sampai dengan 300 juta per tahun. Nah, di sini yang menjadi sorotan saya juga adalah proporsi usaha besar itu cuma 0,01% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Artinya banyak usaha tuh gitu-gitu aja, nggak numbuh-numbuh gitu. Gitu-gitu aja. Padahal di Uni Eropa jumlah usaha besar itu proporsinya 0,2%. Di Jepang 0,3%, di Cina 0,4%. Malaysia bahkan 1,5%. Nah, artinya apa? Yang berjiwa kewirausahaan inilah yang sebenarnya yang punya drive, punya semangat untuk tumbuh sampai gede gitu. Yang lainnya itu pebisnis biasa, cuma ngejar yang penting besok cukup makan, yang penting uang sekolah anak udah tertutup gitu. Nah, kalau misalnya saya sempat iseng gitu, saya masukin angka 0,2%-nya Uni Eropa ini ke angka 64 juta unit usaha kita ini. Hasilnya adalah sekitar 128.000. Jadi kalau kita mau struktur UMKM kita ini lebih kuat, lebih solid gitu ya, nggak mentok di tengah, nggak cuma mentok di mikro aja, sebenarnya perekonomian kita itu membutuhkan sekitar 120.000 unit usaha besar. Padahal sekarang kita cuma punya 5.500. OMG banget nggak sih? Nah, ini OMG nih. Nah, saya lanjutin ya teman-teman. Ini saya skip aja. Saya mau lanjutin sama
bagian ini. Saya ini kalau ada yang pernah ngambil mata kuliah ekonomi kemiskinan sama saya, slide pertama kelasnya selalu foto ini, gitu. Kira-kira apa ya pesan dari foto ini? Kalau di kelas kita udah ngobrol-ngobrol nih, sayangnya kita cuma Zoom meeting, ini susah nih. Menurut Mbak Cici, ini pesan dari foto ini apa ini? Kebanyakan orang miskin kerja apa? Gitu ya. Nah, foto ini sangat berarti bagi saya, karena ini diambil di Norwegia loh, di pameran foto di Norwegia. Saya ngelihat foto ini tuh di pameran foto di Norwegia. Di Ciputra ya? Di Ciputra, ini dekat Mall Taman Anggrek, Jakarta. Gue ngelihatnya di Norwegia, coba ada. Dan entah kenapa sampai sekarang membahas sekali foto ini. Kalau dilihat lebih dekat foto aslinya, ini karena saya saya memoto sebuah foto gitu loh. Jadi kurang clear gitu ekspresi anak kecil ini. Tapi ketika saya melihat langsung ekspresi anak kecil ini tuh dia bahagia, dia ketawa, dia excited terjun ke kolam yang hitam itu, kali yang hitam itu. Nah, bagi saya foto ini benar-benar apa ya, kalau saya menceritakan foto ini saya selalu terharu, masih selalu kayak emosional gitu ya. Karena saya ngerasa ada yang salah gitu. Kok bisa-bisanya anak kecil bahagia mau berenang di kolam yang hitam? Artinya seumur hidupnya nggak pernah ngeliat air bersih nih anak. Kalau dia sempat pernah lihat air bersih, pasti dia nggak mau lagi berenang di situ. Nah, jadi ini potret ini benar-benar apa ya? Membekas lah gitu. Ini saya masih emosional. Saya setiap kali ngeliat foto ini pasti emosional gitu ya. Nah, kebanyakan orang miskin ini kerjanya di mana? Kerja di mana? Apakah mungkin dia kerja di Mall Ciputra, orang miskin? Nggak mungkin. Kerja di pabrik besar di Astra? Nggak mungkin. Mereka kerja di mana? Kerjanya ya pasti di UKM. Pasti kerjanya di warung sebelah. Bantuin Pak Tani ini, Pak Tani itu. Bantuin ngupas bawang, bantuin macam-macam gitu ya. Nah, maka dari itulah saya memutuskan, kayaknya saya ketemu nih, waktu kuliah di Norwegia, saya ketemu my purpose of life. Oke, kayaknya gue pengen fokus di UMKM. Ceritanya seperti itu, teman-teman. Nah, terus postur UMKM tadi, kayak tadi, mikro terus di Indonesia, nggak naik-naik kelas. Kenapa mereka nggak naik kelas? Oh, pasti karena sulit modal. Kalau nggak sulit modal, sulit pasar. Bukan aksesnya yang nggak ada. Aksesnya banyak di Indonesia, cuma sulit bagi UMKM untuk mengaksesnya. Kenapa? Karena mereka nggak pernah nyatet keuangan. Terus mereka informal, tidak berbadan usaha, tidak berbadan hukum, tidak terdaftar dimanapun, kayak hantu gitu ya. Terus kemampuan manajemen usahanya terbatas, kemasannya nggak bagus, promosi nggak bisa, dan lain-lain. Sehingga mereka itu sebenarnya mau tumbuh, usaha mikro dan kecil itu kalau mau tumbuh sebenarnya butuh banyak dukungan program. Nah, sebagian memang mindsetnya survival. Ini suara dari mana ya? Mindsetnya survival ya, mayoritas, karena banyak yang sudah bahagia di level itu aja gitu. Nah, ini sulit dibantu nih kalau udah mindsetnya survival, udah bahagia. Ini repot banget ini ya. Nah, kalau yang mindset entrepreneurial, beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih di UKM Center FEUI, itu kan kita melakukan pendampingan langsung sama usaha mikro kecil ya. Nah, ternyata beberapa yang sudah bagus itu, banyak yang mengalami masalah ketika ngurus izin. Nah, cerita asal-muasalnya tuh itu. Jadi mau cari informasi tentang bagaimana sih dapetin sertifikat PIRT, datang ke kantor dinas. Yang jawab petugas A. Oke, dicatat. Tetap. Begitu bawa dokumen sesuai kata petugas A, yang melayani petugas B. Kata petugas B lain lagi. Jadi mereka bisa habis berhari-hari, output kerjanya hanya informasi. Nah, itu kan suatu iklim yang sangat-sangat tidak efektif untuk memicu inovasi gitu ya. Jadi kenapa akhirnya kami founding, saya dan teman-teman mendirikan UKM Indonesia, memulai ukmindonesia.id. Karena kami ingin UMKM lebih sibuk kerja, bukan sibuk cari informasi. Jadi informasi yang sporadis kemana-mana, googling belum tentu akurat, belum tentu benar. Nah, informasi yang terkurasi, yang sudah kami cek benarnya, udah cek sama regulasinya dan macam-macam, itu sekarang bisa diakses di ukmindonesia.id. Sayangnya sekarang lagi maintenance nih teman-teman. Jadi mungkin nanti sampai jam 12, di atas jam 12 mungkin udah bisa diakses lagi, karena kami lagi revamp
lagi ada perbaikan beberapa fitur gitu. Nah, jadi di sini ada informasi perizinan, ada informasi program pelatihan gratis, akses modal, dan macam-macam, sampai artikel. Mbak Cici ini termasuk yang pernah saya todong, Mbak, sumbang tulisan, Mbak, untuk masukin ke situ, karena kami juga mau bikin kamus bisnis, jadi lengkap istilah-istilah bisnis ada di situ, ditulis dengan bahasa yang sehari-hari lah sebisa mungkin agar UKM tuh gampang membacanya. Nah, alhamdulillah selama masa prototype sampai sekarang masih saya sebut prototype karena masih banyak fitur yang belum dikembangkan sesuai cita-cita awal. Alhamdulillah weekly visitor sekarang sudah sekitar 23.000 per minggu. Terus total page views-nya 1,6 juta lebih. Terus UMKM yang terdaftar secara lengkap by name by address dan terverifikasi itu 2.800 lebih gitu. Nah, kembali kepada buku yang kami tulis. Saya dan Mbak Cici pernah nulis buku. Kalau mau jadi social entrepreneur, itu gimana sih dari sisi konsepnya? Pertama, harus punya identifikasi masalah secara spesifik. Itu yang barusan saya ceritain ke teman-teman. Jadi masalah spesifik, oke, yang saya tembak, yang kami tembak lewat ukmindonesia.id adalah masalah informasi. Informasi yang beredar di internet tuh banyak yang nggak valid, ketika orang hubungin nomor kontak tertentu nggak bisa dihubungin nomornya dan lain-lain. Nah, jadi kita pengen orang lebih sibuk kerja daripada sibuk cari informasi gitu. Itu masalahnya spesifik kan teman-teman. Nah, dari masalah yang spesifik itu kita bangun theory of change-nya. Theory of change-nya ini premisnya sudah disiapkan di buku. Misalnya jika saya memberi solusi X terhadap masalah ini, maka perubahan yang akan terjadi itu apa gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa download bukunya gratis ya. Nanti dikasih linknya kan ya Mbak Cici ya. Ini bisa ya, dikasih. nanti di akhir ada linknya ya. Nah, ini bukunya gratis. Ini saya nggak mungkin jelasin semuanya di sini sekarang. Tapi intinya perjalanan menulis theory of change ini bisa berhari-hari loh merenungnya, itu nggak cepet gitu ya. Yang lebih capek lagi, yang lebih menantang lagi itu adalah mewujudkannya. Nah, mewujudkan lebih sakit lagi. Sehingga supaya bisa kuat, teman-teman harus find your purpose. This is beyond passion. Passion is not enough. You need to find your purpose. We have a lot of problem. Problem kita tadi udah saya paparkan, banyak banget, kita punya banyak masalah. Coba pilih apa yang mau kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Gitu. Kalau kita udah clear itu punya tujuan hidup kita, insya Allah energinya nanti ada aja, nggak pernah habis. Mau menyerah nggak jadi-jadi mulu menyerah gitu, karena ada diingatkan kembali pada tujuan hidup yang pengen kita capai itu. Nah, terakhir saya mau share slide ini. Slide ini tuh ibarat kata wujud theory of change-nya UKM Indonesia gitu. Jadi theory of change ini, satu kalimat ini bisa dielaborasi menjadi aktivitasnya apa, output-nya apa, outcome-nya apa, sama target dampaknya apa. Target dampaknya itu jangka panjang. Nah, apa sih yang mau kami raih di ukmindonesia.id? Yang mau kami raih artinya belum tercapai ya teman-teman ya, masih dalam proses mencapai gitu. Apa yang ingin kami raih? Pertama, kami pengen agregasi informasi dari berbagai sumber ini. Dari NGO, bisnis, Pemda, pemerintah, semua. Informasi, program, akses, kesempatan-kesempatan pengen kami pull di UKM Indonesia yang diposisikan sebagai pusat informasi dan sistem registrasi terintegrasi. Outputnya, setelah kita bikin, outputnya kan websitenya nih ya, websitenya UKM Indonesia sebagai outputnya. Nah ini, kalau jalan, akan menghasilkan outcome. Outcome-nya apa? Oh, basis data. Kami sekarang sudah punya lebih dari 2.800 basis data UMKM yang terdiri dari lebih dari 50 variabel. Jadi kalau mau ditabulasi, sebenarnya banyak yang bisa ditulis sebenarnya kalau misalnya mau ngutak-ngatik ke database kita gitu ya. Nah, dari database tersebut diharapkan ada analisis karakteristik UKM, bisa bikin policy brief, bisa bikin market outlook, bisa mendukung banyak riset-riset tentang UMKM gitu ya. Dengan hasil riset ini, kami rencananya sekarang sudah mulai, kami sedang mengembangkan forum komunikasi ABGC.
akademisi, bisnis, government, dan komunitas. Nah, ini belum rutin, tapi sudah mulai terlaksana di Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kami presentasi data-data. Untuk apa? Untuk memberikan fakta-fakta lapangan, sehingga bisa ngasih rekomendasi program apa yang perlu didorong gitu. Nah, diharapkan ya dalam jangka depan dan jangka panjang, forum ini bisa menjadi forum participatory budgeting. Ini cita-cita yang banyak orang bilang ke saya, gila lu, kayaknya susah banget tuh kayaknya mau mencapai ini. Ya whatever lah ya, sebenarnya ya kan nulis-nulis aja nggak apa-apa gitu. Nah terus kita pengen lewat forum itu tuh apa yang dibudgetin pemerintah tuh ya dibuat bersama sama komunitas, lapangan butuhnya apa gitu. Sekarang Waktunya kita belum lagi ya Bu Dewi. Siap Mbak. Sekarang kita belum sampai sini, tapi baru sampai sini nih. Forumnya sudah mulai bergerak. Mesin ini sudah mulai bergerak gitu. Karena apa? Karena dengan participatory budgeting, diharapkan nanti regulation policy-nya inklusif. Inklusif dari membuatnya. Kalau sekarang kan banyak yang dari proses membuatnya nggak inklusif. Akhirnya ke bawah kurang inklusif di penyalurannya juga gitu loh. Akhirnya apa? Uang kita, uang pajak kita kurang cost efektif. Duit buang-buang kayak kartu prakerja apa segala macam-macam lah ya. Dampak ke UMKM-nya nggak ada. Itu sebenarnya UMKM kita mikro terus itu kan bukti bahwa program-program selama ini nggak efektif. Gitu kan ya, karena 10 tahun terakhir tetap aja 99% mikro, nggak naik-naik. Usaha besarnya tetap aja 5 ribuan, nggak naik-naik. Nah, jadinya ada yang salah sama cost effectiveness dari program kita. Nah, kalau program kita lebih cost efektif, idealnya postur struktur UMKM kita yang tadi saya presentasikan itu, yang nggak balance itu, bisa membaik. Nah, ini target jangka panjang 5-10 tahun ke depan. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sharingkan. Ini tim kami sekarang baru 8 orang gitu ya. Nah, kesimpulannya terakhir adalah ini. Kesimpulannya, teman-teman, kita punya banyak masalah. Indonesia kaya masalah. Dan kita adalah bagian dari 6,8% penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi. Artinya apa? Kita itu punya banyak peluang untuk mengisi jadi bermakna, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sebanyak-banyaknya orang. So, mari cari, aktif mencari, dan temukan panggilan hidup kamu. Find your purpose. Nah, setelah ketemu purpose kamu, bersiap-siaplah berselancar bersama ombak kehidupan yang seru. Itu aja dari saya. Makasih Mbak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Meisari dan juga Pak Guntur. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Atau 3 mungkin ya, tapi ini yang 2 ini saling berkaitan. Satu dari Aldi, yang kedua itu dari Kevin. Yang pertama itu, salahkah ini untuk Bu Dewi dan Pak Guntur, salahkah kalau kita mengharapkan profit di awal pembentukan social enterprise? Itu dari Aldi. Yang dari Kevin, itu bagaimana men-scale up bisnis yang kecil saat harus menyeimbangkan antara profit dan juga dampak sosial. Langsung dijawab saja, mungkin Pak Guntur dulu, baru Mbak Dewi ya. Ya, siapa yang mau jawab duluan? Mau Pak Mbak Dewi dulu. Dewi dulu. Oke, Dewi. Saya stop sharing dulu ya, bentar nih. Oke. Nah, pertanyaannya faedah banget nih buat buku berikut kita ya, Mbak Cici. Iya nih. Kita lagi nulis lagi nih, yang buku lanjutannya. Menarik sekali ya pertanyaannya. Kalau social entrepreneur itu kan dia jalan tengah, tadi Mas Guntur udah sampaikan, dia bukan filantropi murni, tapi juga bukan bisnis murni gitu. Tapi setelah 4 tahun kita memonitor gerakan teman-teman social entrepreneur, kita udah makin yakin sekarang bahwa kalau mau jalan bisnis menjadi social enterprise, yang pertama yang harus menjadi prioritas memang profit dulu. Kita harus buktikan dulu bahwa bisnis kita itu ada pasarnya, ada yang mau beli, dan bisa menghasilkan profit gitu. Nah jadinya, kecuali kalau teman-teman beda cerita kayak UKM Indonesia dulu, itu kita berhasil dapetin grant yang lumayan gede di awal karena
Saya kayak kaset rusak gitu, presentasi terus proposal di mana-mana gitu. Akhirnya ada juga yang nyantol satu gitu ya. Nah, jadi apa namanya itu jadi revenue yang cukup untuk kita bakar uang lah ibaratnya, nyoba ini gitu ya. Tapi untuk kasus-kasus yang lain, kalau apalagi jual produk-produk ya, bukan jual layanan, itu memang harus dibuktikan ada marketnya dulu yang jelas gitu, profit dulu. Nah, bagaimana cara membesarkan usaha dari mikro ke kecil, kecil ke menengah sampai besar dan kemudian bisa menjadi social entrepreneur, social enterprise gitu. Yang pertama, ya seperti yang pilar saya tadi yang saya tulis tadi soal model akses pasar, akses modal, manajemen, track record, legalitas, itu semua jalurnya. Jadi begitu kita masih kecil, masih mikro, jangan males nyatet, harus dicatat semua karena itu jadi rekam jejak kita. Bukti bahwa ini udah ada loh yang beli, omset saya sekitar 8 juta sebulan, Bu. Sekarang saya mau ekspansi lagi ke toko, nambah toko satu lagi. Itu track record itu yang membuat modal akan masuk. Sehingga nanti ada orang yang percaya, oke deh saya bantu kamu nambah warung satu lagi, nambah toko satu lagi, atau besarin pabrik gitu kan ya. Nah itu dari situ gitu, dari keuangan gitu. Seseorang itu ulet. Halo, saya sempat putus sebentar. Nah, jadi keputus sebentar nih, saya udah balik lagi. Nah, jadi itu sih intinya teman-teman. Teman-teman kan sarjana kuliah. Nah, tentunya kalau mau mulai bisnis lebih mudah nih untuk bisa tertib di rekam jejak transaksi, apalagi kok udah go online. Semua transfer, ada mutasi rekening, data-data seperti itu harus ditata. Jangan seperti UKM tradisional kita. Contohnya, kami itu ada kerjasama dengan Pertamina, menyalurkan akses modal PKBL, program kemitraan CSR Pertamina ke UKM. Syaratnya itu adalah bukti penjualan, bukti transaksi penjualan. Tahu nggak yang dikirim ke kami apa? Ada loh UKM yang ngirim ke kami itu foto-foto resi pengiriman JNE-nya dia. Tebel benar gitu. Buset deh. JNE semua dipoto-fotoin dikirimin ke kita itu. Nah, itu tapi saya jadi belajar. Oh, berarti kurang jelas kali ini waktu sosialisasi bukti transaksi penjualan. Berarti harus dikasih dalam kurung. Mutasi perbankan, rekening kali gitu ya, harus dikasih penjelasan lagi gitu loh, karena dengan JNI gitu ya. Karena bukti transaksi penjualan yang dikirimin ke kita itu resi JNE dia banyak, dia susun gitu, jadi kelihatan kayak banyak, itu yang difoto, itu yang dikirim, itu yang di submit ke kita. Wah, gitu. Nah di situ, tapi kitanya setiap kali ada kejadian kayak gitu, kita selalu ambil pembelajarannya gitu loh Mbak Cici dan teman-teman. Jadi oh berarti besok-besok bikin narasi harus jelas gitu. Berarti bukan bukti penjualan. Harus ditulis lagi, dilengkapin apa-apa contoh dokumennya. Seperti itu sih dari saya. Mungkin Pak Guntur bisa nambahin, Pak. Baik, siap Mbak Dewi, Mbak Cici, luar biasa nih paparan Mbak Dewi tadi. Saya malah berpikir berikutnya saya menghadap untuk belajar dengan UKM Indonesia ini. Kita kerjasama. Ini sangat menarik kerjasama, sekali. Pak, kerjasama ya, aja siap. Mas kita. Siap Mbak Dewi. Ini pertanyaannya juga menarik ya. Tadi saya melengkapi aja. Memang saya sepakat dengan yang sampaikan Mbak Dewi tadi bahwa memang ketika kita memulai social enterprise kita memang harus memiliki orientasi profit. Kenapa?
supaya apa yang kita lakukan terus berkesinambungan, sustain, sehingga kita bisa terus-menerus memberikan manfaat sosial. Nah, seringkali yang salah itu mindset pelaksana itu sendiri, karena dia bicara bisnis sosial, pendekatannya ya rugi pun nggak apa-apa kan ini sosial. Tapi seberapa tahan kalau modal itu termakan terus oleh biaya, gitu kan? Bisa jadi kita ingin berbuat kebaikan yang panjang, 3 bulan keburu tutup. Nah, ini mindsetnya harus diubah. Makanya beda social enterprise dengan filantropi tadi. Kalau filantropi memang murni sosial, gitu kan? Itu. Nah, values apa sih sebenarnya yang diharapkan dari sosial yang didapatkan dari social enterprise? Sebenarnya posisinya adalah bagaimana kita bisa melibatkan peran serta masyarakat sekitar atau peran serta orang-orang yang menjadi target untuk kita berdayakan dalam satu kegiatan aktivitas bisnis itu sendiri. Sebenarnya dulu pernah ada kan konsep misalnya PIR ya, plasma inti, perkebunan inti rakyat ya, itu PIR, inti dan plasma. Konsepnya menarik. Nah, tapi yang salah adalah karena di inti plasma misalnya di perkebunan, mayoritas investor atau mayoritas industrinya itu menguasai 80%. Sementara mitranya itu hanya 20%. Bila ini yang terjadi, bila mitranya ini nggak memiliki pengaruh yang lebih besar, mungkin ke depan inti rakyat itu kita balik 60% misalnya yang punyanya petani gitu kan, 40%-nya perusahaan atau investor sehingga dia bisa berpengaruh. Nah, kedua tadi itu ada hal yang memang ini soal mindset dan soal budaya di masyarakat kita, terutama masyarakat yang ekonominya di bawah. Pertama adalah ketika mereka mendapatkan dana, apalagi sekarang ini banyak bantuan sosial, kemudian donasi atau BLT atau apa, ada kecenderungan mereka memang tidak memanfaatkan dengan baik. Jadi semua bantuan itu termasuk CSR pun seringkali mereka nggak balikin. Nah ini yang sebenarnya ini culture yang terjadi di masyarakat. Nah ini yang harus kita ubah. Kita ubah bagaimana ini ada satu cerita malah kemarin ada di daerah Jawa Barat Indramayu ya, saya ketemu partner kita, dia cerita salah satu BUMD Jabar memberikan bantuan CSR-nya untuk pengembangan rumput laut di kawasan Pantai Utara, itu kan dengan jaring-jaring. Nah awalnya pengelola ini tidak mengumumkan bahwa itu bentuknya CSR, berkembang lah, gitu kan. Pas udah dipanen, di rootnya perusahaan ini diundang ke sana. Pas di sana disampaikan bahwa ini dana CSR. Apa yang terjadi? Mereka nggak mau balikin dananya. Padahal dana CSR dimaksud adalah PKBL yang harus digulirkan. Jadi dianggap mereka kalau udah diberi nggak ini. Nah ini yang PR kita untuk melatih para UKM-UKM untuk mulai melihat peluang itu menjadi sesuatu yang bisa berkesinambungan. Nah, kedua permasalahan di UKM ini sebenarnya jumlahnya tadi sangat banyak, 64 juta ya Mbak Dewi paparkan. Problemnya adalah skala ekonomi mereka yang kecil-kecil itu. Jadi kalau skala ekonominya kecil, itu biayanya jadi mahal. Jadi biayanya mahal. Karena apa? Dia tidak bisa mendapatkan bahan baku dalam jumlah yang banyak. Dia mesti beli di eceran. Tapi kalau kita jumlahnya banyak, itu mesti bisa jauh lebih murah. Pengelolaannya juga akan lebih efisien. Nah, saya baru memulai kemarin bulan September ya. Kebetulan Dompet Duafa ini kan tiap tahun ada kurban. Kurban ini 24.000 ekor setiap tahun lalu. Nah, kami mencoba para peternak-peternak yang mitra Dompet Duafa, kita kelompokkan dalam sentra ternak dengan skala ekonomi yang masuk. Jadi yang semula ternak punya 10, 20 gitu kan. Sekarang kita scale up menjadi masing-masing satu keluarga itu 40-50 ternak. Kemudian manajemennya dalam satu manajemen sehingga terkumpul 2.000 ternak. Nah, dari 2.000 ternak kami berikan modal investasi yang tidak menggunakan dana zakat atau dana sosial. Jadi kami kerjasama dengan P2P ya, peer-to-peer lending. Ini dengan Tanifan, kita mengembangkan 30.000 ekor kambing. Masing-masing kambing kita kasih investasi 1 juta, jadi 30 miliar. Dan itu bisa.
Gitu kan? Ada 25 titik sekarang berkembang dan sebentar lagi bulan depan kita sudah panen. Nah, bagaimana cara ini adalah yaitu satu, pendampingan itu sangat penting. Kedua juga ada proses yang memang harus kita kawal. Mulai dari hal-hal sederhana tadi, bagaimana mereka cara mencatatkan gitu ya pengeluaran, mulai dari beli bakalan, beli pakan, bagaimana mengalokasikan untuk biaya hidup mereka dan lain-lain, sehingga mereka mulai terlatih. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengakses dana sebesar itu, kita harus berperan menjadi off-taker-nya untuk mereka, menjadi avalis, dan kita tugas perusahaan yang menengah atau besar itu adalah membuka marketnya mereka, membuka market UKM. Nah, dengan posisi Dompet Duafa sekarang, karena udah ada captive market, 30.000 terserap semua. Tapi saya baru dihubungi banyak perusahaan, banyak lembaga zakat juga yang meminta suplai dari kita. Nah, ini adalah peluang bisnis yang sebetulnya pasar sangat besar. Ini pasar tahunan, dan kita akan kembangkan sekarang untuk pasar ke HoReCa, ya, hotel, restoran, kafe, kemudian ke AKK, kemudian pasar fresh market, gitu kan, untuk daging segar yang basisnya kambing atau peternakan sapi. Nah, ini nih yang contoh. Nah, kemudian di sektor pertanian, betul tadi Mbak Dewi sampaikan, di Korea secara teknologi dia berkembang, kemudian pemilikan asetnya, pemilikan lahannya juga cukup signifikan. Satu keluarga petani tadi sekitar 1,5 hektar ya. Itu. Indonesia berapa rata-rata pemilikan lahan pertanian? Hanya 0,2 hektar. 2.000 meter persegi aja. Ya, 2.000 meter kan, itu kan, 0,2 hektar, 2.000 meter. Nah, kalau 2.000 meter, mereka mengerjakan tiap hari, dari pagi sampai sore, ini kan sangat nggak efisien. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya udah ada sarananya, yaitu Gapoktan ya, Poktan, kelompok tani. Tapi ini nggak efektif. Poktan yang ada sekarang hanya dilakukan untuk menyerap dana subsidi, untuk menerima bantuan-bantuan yang dikelompokkan. Nah, itu sementara hasil bentukan itu. hasil bentukan kan? Iya, jadi nggak murni dibentuk petani kan ini kan? Bukan, hasil bentukan. Ya padahal kalau mereka mau berkelompok, misalnya masing-masing punya 0,2 hektar, ada 5 orang udah 1 hektar, ada 10 orang 2 hektar, katakanlah misalnya dikumpulin berapa belas orang menjadi 10 hektar. Nah, kalau ada misalnya di situ 30 orang, mereka berbagi tugas saja, merawat 10 hektarnya misalnya sehari 5 orang, berarti kan dalam sebulan itu masing-masing hanya kebagian 4 atau 5 kali merawat, 5 hari. 25 harinya ngapain? Nah, para petani bisa beternak, bisa mengembangkan yang lainnya, bisa juga dia bercocok tanam yang lain, atau dia mengembangkan perikanan. Sehingga apa? Potensi pendapatan dia akan bertambah dan pekerjaannya optimal. Jadi kalau hari ini tuh kalau kita lihat di kampung-kampung itu kan, kita datang lihat para petani walaupun hanya 1 petak, pagi udah ke sawah. Dia koret, dia rawat-rawat apa, nanti udah duhur kembali. Terus tiap hari seperti itu. Padahal sebenarnya hanya cukup ini sehari 2 hari kalau kita berkelompok, bisa bergantian. Nah, hari lainnya bisa digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor usaha lainnya, sehingga ada optimalisasi produktivitas dan juga ada potensi pendapatan yang lebih besar. Nah, sekarang dengan ada teknologi digital, sebenarnya untuk mengintegrasikan ini sangat mudah ya. Jadi tadi Mbak Dewi sudah punya misalnya websitenya, data-data UKM-nya sudah ada. Nah, bagaimana kita misalnya di tengah atau di hilir mengembangkan pasarnya. Jadi ngambil dari UKM-UKM itu. Bahkan bagi pemula untuk memulai usaha kecil kan sekarang bisa tanpa modal, malah yang menjadi dropship gitu kan. Itu kan, membuka kemitraan, kemudian membuka akses market, barangnya punya orang lain, dapat fee dari transaksi yang dimiliki. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Dewi. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Cici. Oke, pertanyaan berikutnya ada 2 tapi masih dari Iman Saputra. Pertanyaan pertama, saat pandemik ini mungkin bagaimana peran social enterprise pada pemulihan UMKM, karena mungkin banyak ada yang mengalami stagnasi atau bahkan kerugian seperti itu. Lalu bagaimana cara pengusaha rumahan mampu memiliki daya lenting yang tinggi dalam menerapkan prinsip social enterprise? Kalau yang ketiga mungkin Bu Dewi nih yang harus jawab, karena nanya Barcelona versus Arsenal, Bu.
Jadi nanya, karena lagi adanya virus, Barcelona kesulitan keuangan, sehingga harus melego pemain nih, Mbak Dewi. Jadi katanya di konsep PT itu jauh lebih menguntungkan dan memiliki daya lenting lebih baik dibanding SI. Ya, silakan siapa dulu, saya monggo persilahkan saja. Sekarang gantian Pak Guntur. Biar fair. Gitu ya. Siap. Arsenal memang luar biasa ya Mbak Dewi. Saya sempat mampir ke stadiumnya ya. Itu kan di sana. Oke, tadi menarik ya dampak pandemi COVID ini sebetulnya momentum untuk membangkitkan kembali UMKM kita, karena di satu sisi UKM kita ini mungkin dalam 5-10 tahun terakhir terancam mati diserang oleh produk-produk impor. Salah satunya adalah yang tadi saya sampaikan lewat marketplace. Jadi kalau rekan-rekan lihat misalnya datang ke Grogol, ini UKM yang belum bicara ke produksi, bicara pedagang aja. Di beberapa mall, di ITC, di mana, di Roxy, di ini sudah kosong ya para penjual, karena barang impor yang dijual lewat digital, lewat online, sekarang ini sudah bisa dikirim langsung dari produsennya. Jadi tidak ada mampir dulu ke pengusaha lokal di sini. Nah ini persoalan yang sangat besar. Nah dalam kondisi COVID ini sebenarnya momentum untuk membangkitkan produk-produk lokal di saat logistik ekspor impor sekarang sedang agak terganggu. Nah, sektor apa yang harus dikembangkan? Tentu ya tadi saya bilang kembali ke sekarang kebutuhan dasar. Jadi dampak PHK sekarang sangat banyak, kemudian UKM mati juga sangat banyak. Sebagian tenaga kerja kembali ke desa, sementara mata pencarian di desa kan saat ini juga sangat terbatas. Apa yang harus dilakukan? Nah ini sebetulnya Mbak Dewi tadi udah nyinggung, bagaimana kita bisa mengembangkan mikro farming mungkin ya, kalau yang basisnya desa, yang dikelolanya di tingkat keluarga, tapi skala ekonominya masuk. Jadi misalnya kalau di Jawa Tengah itu seperti Jogja kan UMR-nya atau UMK-nya kan cuma 1,5 juta. Kalau di Jakarta ini kan 4,2, 4,3 gitu kan. Nah, bagaimana supaya keluarga yang ter-PHK ini mengelola satu kegiatan bisnis skala rumah tangga, tapi dia bisa menghasilkan tiap bulan misalnya 1,5 juta bersih. Ini nih yang harus kita buat dengan modal yang minim, ketimbang sekarang dikasih bantuan 600.000, kemudian bulan berikutnya 300.000 BLT, mungkin lebih baik diberikan modal. Nah, disinilah peran pemerintah daerah dan pemerintah yang menjadi off-taker-nya. Salah satu yang kemarin kita sempat diskusikan misalnya, sekarang kan pasar yang lagi bagus kalau di perikanan, itu adalah udang Paname ya. Udang Paname ini sangat bagus. Untuk skala tambak, itu tentu investasi mahal. Nah bagaimana kalau dengan konsep bioflow, konsep kolam-kolam sederhana dari drum atau dari plastik yang bisa dibuat di rumah-rumah, kemudian ada off-taker-nya yang memang ngambil. Ini penggembukan aja, ini yang ini kan. Nah, mungkin pola-pola ini yang bisa dikembangkan. Begitu pula di pertanian. Kalau misalnya di rumah-rumah kita kembangkan urban farming dengan skala ekonomi yang masuk, gitu kan. Sekarang dengan pola polybag, dengan pola apa, mungkin ini salah satu yang bisa ini. Nah, yang lainnya adalah ini peran pemerintah memang diharapkan sekali di saat pandemi COVID. Kemarin saya baru diwawancara koran Kompas ya. Mungkin hari ini ada publikasinya di korannya, saya belum cek. Salah satunya 2 bulan berturut-turut nilai tukar petani itu kan turun di bawah 100. Artinya uang yang didapatkannya jauh lebih rendah daripada yang dikeluarkannya. Betul, turun. Itu biaya produksi maupun biaya konsumsinya mereka, gitu kan? Iya. Itu. Nah ini kan apa yang terjadi? Di satu sisi kebutuhan pangan sekarang sedang tinggi. Karena ada beberapa jalur yang terputus. Misalnya sekarang jalur distribusi yang biasa memberi hortikultura, memberi pangan untuk HoReCa, untuk hotel, restoran, kafe kan terhenti selama pandemi. Tapi di sisi lain pemerintah nggak melakukan apa-apa. Sehingga para petani ketika menjual pas masa panen harganya turun. Harusnya ini yang harus dilakukan, misalnya ada trading house di tiap kabupaten atau BUMDes di desa-desa, tugasnya adalah membeli, kemudian menyimpan dalam gudang, gitu kan.
Kemudian di manage pengelolaannya dikeluarkan ketika pasar sedang atau ketika panennya sudah mulai berkurang sehingga suplai di pasar tidak terlalu jauh. Itu yang di pertanian. Banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Tentu generasi muda inilah yang sebenarnya saatnya terjun langsung. Bagaimana membantu mereka. Setidaknya kalau tidak main di hulu adalah di hilir. Paling hilir itu pemasaran. Hilir yang di tengahnya adalah di industri. Nah, sektor pertanian satu hal lagi yang harus dikembangkan lebih jauh adalah saat ini kan petani hanya terlibat di hulu ya, di hulu memproduksi gabah. Dia tidak terlibat sampai ke produksi beras. Nah, perusahaan-perusahaan pengelola beras itu umumnya adalah perusahaan-perusahaan besar, investor-investor besar. Nah, bagaimana kita ke depan dengan konsep koperasi tadi Mbak Dewi ini harus dibuat satu model bisnisnya. Itu kan bagaimana huller atau rice mill atau mesin-mesin pengolahan beras ini dimiliki oleh petani, tapi dikelolanya tetap oleh orang profesional. Jadi koperasi ini juga kelemahannya one man one vote ini kan satu kelemahan sebenarnya karena orang mampu nggak mampu punya hak yang sama. Nah, bagaimana koperasi ke depan kita kembangkan? Koperasi dikelola secara korporasi dan korporasi dikelola dengan jiwa koperasi. Nah, ini yang sebenarnya social enterprise. Badan hukumnya bisa koperasi ataupun korporasi. Basic dasarnya adalah bagaimana ada social impact-nya, bagaimana ada gotong royongnya. Itu mungkin silakan ditambahkan Mbak Dewi. Wah, itu quote terakhir itu bagaimana korporasi berjiwa koperasi, bagaimana koperasi dikelola secara korporasi. Itu kayaknya quote of the day itu kayaknya, Mas Guntur. Itu harus itu quote of the day ini. Setuju nih saya. Karena saya tuh ikut geng KIS fans values-nya koperasi. Jadi anak-anaknya geek gitu, nggak jelas lah ngomong-ngomongin filsafat malam-malam gitu. Nah, kita sekarang lagi ada di fase diskusi soal vote reputasional. Jadi bagaimana di koperasi itu one man one vote-nya tetap, tapi yang punya hak suara hanya yang reputasinya baik. Karena anggota koperasi itu kan banyak nih, ada ribuan, 1000. Tapi yang belanja, yang aktif belanja, mensupport bisnisnya koperasi kan paling 200, paling berapa? Nah, yang 800 yang nggak ngerti apa-apa sama perkembangan bisnis koperasi, yang nggak, itu masa dikasih hak suara juga, ngerecokin aja gitu. Nah, itu kan sebenarnya masalah di koperasi itu soal one man one vote ini ya. Memang di luar negeri kayak di Inggris itu tuh hak suara itu memang dibikin level-level, Mas, ada level-levelnya gitu. Jadi bukan ansih apa benar-benar hitam black and white one man one vote gitu ada hierarkinya juga kalau di luar negeri itu di konstitusi alias ADRT-nya organisasi koperasi itu. Nah, kalau pertanyaan saya mau menyinggung peran social enterprise sekarang tuh kayak gimana? Kalau saya lihat di masa pandemi ini, teman-teman social enterprise itu energinya lebih panjang untuk peduli sama beneficiaries-nya. Nah, teman-teman bisa kalau di buku itu kita jelasin gitu ya. Kalau ciri khas social entrepreneurs itu juga biasanya ada 2 yang dilayani. Pertama, melayani customer, yaitu orang yang membeli produknya dia. Yang kedua, melayani beneficiaries-nya, alias orang-orang yang dia berdayakan. Contohnya, kayak contoh dari Pak Guntur tadi, petani kan ada beneficiaries-nya customer-nya rumah tangga ya, atau mungkin off-takers lah. Kalau misalnya dia nggak jual langsung ke pasar, dia jualnya ke pengumpul gitu. Berarti konsumernya adalah pengumpul. Tapi beneficiaries-nya siapa? Beneficiaries-nya adalah petaninya gitu. Nah, kalau saya lihat social enterprise ini, teman-teman social entrepreneur itu di masa sulit ini, kalau perusahaan biasa itu udah langsung lupain dulu deh beneficiaries, yang penting gue laku dulu deh, apa kata konsumer maunya apa, gue ikutin dulu maunya gitu. Kalau teman-teman social entrepreneur, enggak, dia lebih, intinya ada proses berpikir yang lebih dari 2-3 kali, mencari cara, berputar, pivoting, supaya si beneficiaries-nya tetap punya makan, bisa makan. Nah itu. Jadi yang tadinya produknya jualan kakao, contohnya teman
member kami di UKM Indonesia ada namanya Coklat Dalem. Coklat Dalem ini kan mengolah coklat dari petani, mitra petani di Gunung Kidul, menjadi produk-produk coklat. Coba bisa lihat di Instagramnya itu ya, Coklat Dalem. Nah sekarang orang jualan coklat, orang beli coklat tuh turun. Itu kan produk tersier, ya kan? Sekarang kan orang yang penting makan apa segala. Nah akhirnya mereka berpikir cara-cara lain apa yang dilakukan gitu. Nah ternyata kalau produk coklatnya value added-nya susah kurang pembeli, mereka coba jualan bubuk coklatnya. Karena dengan gampang bikin milkshake sendiri di rumah jadinya kan, mempermudah orang bikin milkshake sendiri di rumah. Terus mereka juga jadi jualan minuman kakao, milkshake coklat kakao gitu dalam cup-cup. Awalnya jualan coklatnya, coklat batangan, sekarang jadi jualan bubuk coklat sama coklat, minuman coklat. Apapun mereka pivoting, bikin varian-varian baru supaya tetap bisa beli coklat, bisa beli kakao dari petaninya dia gitu. Nah ini salah satu contoh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tuh bergerak dari misi, ketika sumber profit kita tuh ada yang nggak jalan, kita tuh berputar. Kita berputar? Nah kalau bahasa startupnya pivoting gitu ya, berputar supaya tetap beneficiaries-nya itu bisa dapat benefit dari keberadaan kita. Contoh kedua, ini yang kami kolaborasikan juga, ini salah satu program yang kami initiate juga bersama mitra investor tentunya, itu adalah program Karya Nusantara. Jadi teman-teman juga bisa lihat, ini baru banget dimulai gitu ya. Bisa dibantu juga ya sedekah jempolnya ya. Ini kayaknya yang sedekah beneran nih di akun Instagram UI alumni nih masih dikit nih. Saya lihat tadi pas saya follow, dari 162 jadi 163. Terus harusnya setelah forum ini jadi 300-an ini, karena yang datang kan 200-an ini di forum Zoom-nya. Ayo sedekah jempol sekarang gitu. Follow UI.alumni. Terus bantu follow Dompet Duafa, follow @UKM Indonesia ID. Dan follow social entrepreneur, akun-akun social entrepreneur lainnya kayak Coklat Dalem, terus Aisen dan lain-lain. Nah, ini si Karya Nusantara ini, dia itu pitching, ikut tender, ikut LKPP ke perusahaan, ke BUMN, ke pemerintah-pemerintah, karena yang ngurus sarjana nih, sarjana, lulusan UI juga, M2, S2, MPKP, karena yang ngerti legal, yang bisa pitching, yang bisa presentasi itu mereka. Supaya dapetin pekerjaan dari Kimia Farma, bikin masker, bikin apa, yang kemudian didistribusikan ke mitra-mitra UKM-nya. Karena kan si Kimia Farma nggak mungkin ngasih kerjaan ke satu UKM. Beli 5.000 ke UKM A, beli 5.000 ke UKM B, kan capek. Kimia Farma pasti nggak mau. Nah, kontraknya adalah mereka kalau udah kayak Kimia Farma itu 500.000 masker. Nah, ini alhamdulillah ada yang goal 1 dari Kimia Farma, sehingga sekarang Karya Nusantara sedang mengagregasi beberapa sekitar 20-an UKM konveksi sesuai standar. Jadi standar tuh Karya Nusantara yang QC supaya sama nih semuanya hasil masker jahitan berbagai UKM ini dikemas dengan cara yang sama, kemudian dikirim ke Kimia Farma. Nah, itu juga salah satu bentuk peran social enterprise. Karena apa? Karena yang dipikirin itu UKM-nya gitu loh. UKM-nya perlu pekerjaan ini. Ayo kita cariin pekerjaan itu. Ya udah yang kasak-kusuk ikut tender apa segala, negosiasi apa segala, ngurusin izin edar apa segala gitu-gitu. Ya si social enterprise-nya gitu loh. Nah, jadinya itu contoh peran social enterprise yang bisa dilakukan. Yang pasti beneficiaries base-nya ini yang berbeda teman-teman dibanding PT biasa. Karena PT biasa biasanya consumer focus, only consumer, fokus di consumer. Kalau social enterprise itu mereka perlu consumer fokus supaya beneficiaries-nya bisa makan gitu, ibaratnya gitu. Nah, itu social enterprise. Terus balik lagi soal pertanyaan menarik soal Arsenal dan Barcelona, ini pertanyaannya nggak bisa dijawab hitam putih, belum tentu karena model koperasinya ya. Karena kita kan nggak tahu struktur utangnya Arsenal. Investor gede itu enaknya mereka, kenapa mereka lebih agile, ngambil keputusan strategis bisa cepat, karena pemiliknya cuma 4 orang, tinggal satu WA group aja, kita beli ini aja yuk, kita ngutang aja sama si Anu, 1-4 orang langsung setuju, udah langsung bisa eksekusi gitu kan ya.
Nah, kita kan nggak tahu mereka beli pemainnya pakai duit utang atau duit revenue bisnis. Kan nggak tahu. Coba telusuri. Kalau misalnya, karena perusahaan kok udah besar-besar kayak gitu, rasio utangnya banyak yang tinggi loh, teman-teman. Nanti waktu utang yang satu jatuh tempo, dibayar pakai utang yang baru. Kan kayak begitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau Barcelona mungkin dia lebih konservatif karena member base itu tadi nggak bisa sembarangan seenaknya ngeluarin obligasi atau surat utang, sehingga harus berujung pada keputusan seperti itu gitu loh. Dan mungkin bisa aja mereka karena mereka percaya sama talenta baru Katalan, ya kan, nggak apa-apalah jualan yang baru, yang jagoan ini nanti juga ada talenta baru dari asli Katalunya gitu kan, Barcelona. Bisa aja kayak gitu. Jadi nggak bisa ini apakah ini merupakan bukti bahwa PT lebih lenting, daya lentingnya. Ya, di satu sisi memang iya dalam hal proses pengambilan keputusan strategisnya ya. Keputusan strategis kayak beli pemain atau berhutang untuk beli pemain, itu memang pasti lebih cepat mereka karena keputusannya cuma beberapa pemodal besar aja gitu. Tapi belum tentu itu jawabannya gitu. Belum tentu itu yang menentukan kenapa si Arsenal bisa beli pemain baru kemudian Barcelona malah jual pemain gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi, Pak Guntur. Ini masih ada pertanyaan lagi 2. Kita coba kejar ya sebelum jam 12. Dari Stefani, kalau biasanya kan pendiri atau founder dari UKM Mikro itu biasanya berpendidikan rendah. Jadi bagaimana supaya para pendiri atau entrepreneur yang berpendidikan rendah tersebut dapat menggunakan teknologi secara kolaboratif? Itu yang pertama. Yang kedua dari Wahyu Agung Purnomo, bantuan UMKM sudah banyak katanya Mbak Dewi, tapi mungkin digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana cara memperbaiki pola tersebut? Aduh, susah kayaknya jawabnya. Itu udah dijawab sama Mbak Cici tuh kayaknya jawaban nomor 2. Susah itu jawabnya. Ya. Saya nge-host aja ya, tidak menjawab. Ya, tapi gue setuju sama celutukan terakhir itu barusan itu. Gimana? Oke, ya perasaan Mas Guntur udah sempat angkat soal mental ya. Soal mental. Di buku kan kita juga ada box tuh Mbak Cici. Di buku kita itu ada box tentang statistik bahwa Indonesia itu dari sisi tingkat kepuasan hidup, apakah Anda puas dengan hidup Anda saat ini, itu salah satu negara yang penduduknya puas, happy. Ingat kita bahas zona nyaman ya, Wi ya? Ya, zona nyaman. Nah, itu ini nih hal baik apa hal buruk ya gitu ya. Kita ingat nggak, Wi, kita rapat bicara orang mangan sing penting kumpul itu loh. Itu kan kita tulis di buku. Kita tulis di buku. Maksudnya sampai sebuah masyarakat melahirkan semboyan seperti itu gitu ya. Makan, nggak makan, asal ngumpul. Kalau gue mah mendingan kagak ngumpul, yang penting makan. Kalau gue gitu. Maksudnya, nah kalau ketika ada society melahirkan semboyan seperti itu kan pasti ada akar budaya, sikap mental yang memang slow gitu loh. Emang slow gitu loh. Jadinya untuk membuat UMKM yang mikro khususnya untuk paham teknologi. Ya, saya udah merasakan ini Mbak Cici, itu tidak mudah, tapi bisa asal ada pasukan pendampingannya gitu. Asal didampingin mencet-mencetnya. Pada mau kok. Kami terakhir ada program bersama UN Women itu mak-mak yang Play Store apa ya? Nggak tahu Play Store. Terus kalau dikasih di pesan WA itu kita belas link untuk mengakses materi, bisa klik ini gitu ya. Linknya tuh nggak diklik karena nggak tahu itu bisa diklik. Nah, ada yang kayak gitu ya. Tapi asal didampingin, pada mau belajar kok gitu. Duduk di sebelahnya. Nah, kebanyakan
makanya pendamping UKM tuh memang harus sabar juga gitu ya, karena kebanyakan tuh karena nggak sabar, akhirnya handphonenya diambil, kitanya yang ngerjain buat dia. Akhirnya apa? Dia kagak pinter-pinter. Jadi kalau saya melatih para pasukan pendamping UMKM mitranya UKM Indonesia ini, saya selalu tekankan ke para teman-teman pendamping kami. Ingat ya teman-teman, teman-teman itu pendamping. Duduk di sebelahnya, jangan mencet-mencet apapun di handphonenya mereka. Mereka yang mencet sendiri, Anda duduk di sebelahnya ngasih tahu apa yang harus dipencet. Jadi harus kayak gitu. Kalau enggak nanti ya nggak pinter-pinter gitu. Tapi lama Bu Dewi, bla bla. Ya, tapi nanti makin lama makin gampang gitu. Sabar di awalnya aja gitu. Karena saya juga pernah loh, saya sampai waktu testing-testing itu ngurusin clear cache handphonenya emak-emak juga. Saya pernah gitu waktu ikut pelatihan pengusaha mikro perempuan gitu. Ya memang harus kayak gitu kita jiwanya kalau mau. Intinya harus didampingin. Itu aja kuncinya. Bukannya sebagian memang ada yang udah punya mental block, ya udah itu yang tadi saya bilang, mentalnya survival. Kalau udah punya mental block ya udah lupain aja dulu lah, emang waktu kita banyak apa gitu kan. Yang nggak mau belajar ya udah lupain aja dulu gitu. Nah, tapi yang mau belajar ini yang kita dampingin, duduk di sebelahnya, bukan ngerjain apa yang harus dia kerjain. Itu sih kalau menurut saya. Silakan Pak Guntur tambahin. Baik, saya menambahkan tuh apa yang sampaikan Mbak Dewi tadi betul sekali. Tidak mudah untuk melatih para UMKM tadi. Dan yang paling dasar, UMKM ini sampai sekarang itu sering kali mereka tuh nggak tahu berapa modal, berapa keuntungan. Yang mereka tahu adalah pendapatan hari ini. Tapi modalnya berapa, HPP-nya pun nggak tahu. Tapi yang pasti mereka bisa makan, kan? Itu yang ini kan. Nah, tapi ada culture di pedagang-pedagang tradisional ya. Ini ada di masyarakat kita juga yang dulu dikenal saudagar atau apa. Kita harus melatih para UMKM bagaimana mereka hanya memakan itu dari keuntungan. Dia makan tuh hanya dari keuntungan. Jadi kalau dia dikasih modal 10.000, hasilnya menjadi 10.500, yang boleh dia makan 500. Malah kalau di culture pedagang tradisional ya, ini pedagang yang turun-temurun gitu, yang memang darahnya udah pedagang, dari 10.000 modal dia, kemudian untungnya katakan 500, dia kembalikan 200 rupiah untuk menyisihkan modal. Jadi yang boleh dimakan hanya 300. Kemudian dia belanjakan lagi 10.000 kalau dengan omset yang tetap. Tapi kalau dia ingin berkembang, dia akan belanja senilai 10.200 sehingga hari besoknya omset dia jauh lebih banyak. Nah, sebenarnya ini adalah local wisdom ya yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, tapi memang ini agak luntur. Sekarang itu yang dimakan justru modalnya. Seringkali dikasih modal 100.000 yang harusnya mungkin bisa berkembang terus karena dia makan dari untungnya ya 100.000 untuk 10 atau 20.000 gitu ya. Ini yang 100.000 itu habis dalam 3 hari, sama aja dengan dikasih uang ini. Nah, mungkin ini hal seperti inilah tugas adik-adik ini bagaimana bisa membantu mereka. Nah, soal teknologi tadi sebenarnya masyarakat bisa dilatih. Ibu saya ini kelahiran 45, sekarang usianya berarti 75 tahun ya, 76. Saya juga agak kaget kalau orang tua kita sekarang itu udah pakai handphone hanya untuk terima telepon, karena ngetiknya juga susah, kecil-kecil katanya kan. Tapi belakangan minta diajarin YouTube, minta diajarin video dan YouTube. Mungkin mau ikut si Mbak yang bikin YouTube itu ya. Iya. Jadi ternyata apa? Dia sederhana. Kalau ada ceramah-ceramah, katanya saya rekam aja, kemudian kalau ditaruh di handphone kan berat, lalu di YouTube setiap saat bisa ditonton lagi gitu kan, itu ya ini. Ternyata ada gitu ya. Itu yang usia segitu ini, apalagi kalau misalnya usia-usia di bawah itu. Nah, yang lainnya adalah ada pola kelompok. Jadi memang para UMKM ini harus berkelompok tadi, dan dalam siklus tertentu, apakah seminggu sekali atau sebulan sekali, mereka ada kumpul-kumpul.
Nah, disitulah mulai bercerita tentang sharing pengalamannya, bercerita berdiskusi tentang permasalahannya dan bagaimana mengatasinya, sambil diajarin cara pencatatan tadi. Kemudian kalau mereka mungkin kalau diajarin neraca susah lah, tapi pokoknya dicatat aja. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Kemudian bagaimana juga mereka cara menggunakan teknologi. Itu mungkin Mbak tambahannya. Yang lainnya saya kira udah tercover tadi. Oke, tersisa 2 menit, tapi mungkin sayang ini 2 pertanyaan terakhir. Intinya bagaimana supaya berani mengeksekusi Bu Dewi dan Pak Guntur supaya kita mau memimpin bisnis ini para generasi muda itu. Lalu bagaimana mengenai SOP safety di banyak UKM yang produksinya di rumah masing-masing, apalagi pandemik begini. Silakan 1 menit mungkin. Saya dulu ya. Atau Mbak Dewi dulu? Mas Guntur aja dulu. Oke. Nah, ini sama dengan orang minta diajarin bagaimana saya supaya bisa menulis. Ya, jawabannya tadi bagaimana saya bisa mulai bisnis yang memang harus mulai melakukannya. Itu sebenarnya cuma itu aja. Gitu kan. Nah, seringkali kita ini kan sudah digelayuti dengan kekhawatiran dengan gagal. Padahal kita belum pernah melakukannya. Mulai lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau tidak punya modal dan nggak mau mengurangi resiko, mulailah dari istilah sekarang dropship. Kita jadi agen-agen pemasaran produk orang lain. Apalagi bisa jual dengan Instagram, bisa jual dengan Facebook, dengan online dan lain-lain. Mulai dari situ pelajarin ini. Nah, yang kedua adalah sering baca-baca kisah sukses orang. Kisah sukses itu ada ceritanya sehingga dia menjadi sukses. Nah, ini yang bisa memotivasi yang lain. Mungkin itu Mbak, 1 menit cukup ya. Oke. Mbak Dewi. Udah mau azan, udah azan malah. Silakan. Saya malah udah azan ya dekat rumah saya. Setuju ya, jadi keberanian itu ala bisa karena biasa. Dia akan muncul sendiri setelah kita tuh berlatih gitu. Mulai dari jadi reseller dulu, pilih UKM yang kita suka sama produknya, bantu mereka jualin produknya gitu. Nah, terus teman-teman kalau mau cari UKM yang bisa didukung apa, bisa ke Blibli di Galeri Indonesia. Itu banyak member UKM Indonesia tuh di situ. Karena kita kerjasama dengan Blibli, kita bantuin mereka foto produk, terus bikin narasi produk. Nah, terus nanti masuk di Galeri Indonesia. Itu banyak beberapa member kita udah ada di situ. Nah, teman-teman bisa jadi resellernya mereka kalau mau. Yang kedua adalah soal SOP pandemi, itu pas banget nih pertanyaan ini ya. Kami juga mensupport suatu program namanya kerjacovid.org, teman-teman. Nah, ini boleh bantu diviralkan juga nih. Jadi ini kita tuh bikin infografis, terus dicetak, ditempel-tempel ke warung-warung, ke macam-macam, ke tukang pangkas rambut dan lain-lain. Nah, jadi di situ tuh kita mengajarkan dan kasih selebaran gratis kepada UMKM soal standar sanitasi kebersihan untuk UMKM sehingga bisa lebih aman, memberikan pelayanan yang lebih aman bagi konsumennya. Paling itu aja sih yang bisa saya ceritakan, cuma 1 menit. Yang pasti ala bisa karena biasa. Just do it. Oke, makasih ya Pak Guntur dan juga Dewi, menarik sekali, sangat bermanfaat. Semoga semakin banyak millennials yang tertarik untuk menjadi social entrepreneur.